Suara tamparan yang menggema terdengar di seluruh ruang keluarga, dan suasana seketika menjadi kaku. Tangan Ibu Wulandari, ibu mertuaku, masih menggantung di udara, matanya memancarkan kemenangan dan penghinaan. Dengan tangan kirinya, ia menggenggam erat tangan Sinta, kakak iparku, seolah akan Sinta adalah harta karun yang langka. Aku, Ayu Lestari, terduduk di kursi dengan syok, telapak tanganku menekan pipi yang terasa panas terbakar, dan telingaku berdenging. Aku hanya bisa menatap mereka. Begini seharusnya seorang menantu keluarga Sanjaya. Suara melengking ibu mertuaku memecah denging di telingaku. Serba bisa merawat mertuanya, dan bahkan sudah memberi kami cucu laki-laki, anak yang sangat kuat. Lah kamu, sudah 3 tahun menikah, perutmu masih kosong. Masak makan malam saja tidak bisa tanpa hampir membakar dapur. Ruang keluarga itu penuh dengan sanak saudara, 2 tante, 3 om, bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari 20 pasang mata tertuju padaku. Beberapa menatap dengan kaget, beberapa dengan tatapan jahat yang puas, sementara yang lain menundukkan kepala karena malu. Bu, sudahlah, jangan seperti ini. Mereka kan juga pasangan yang baik, kata Sinta, pura-pura menarik lengan ibu mertuanya. Namun, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum licik yang tersembunyi dengan buruk, mengkhianati pikiran sebenarnya. Suamiku, Bima Sanjaya, berdiri di sampingku. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang. 3 tahun, aku sudah menikah selama 3 tahun dan menelan semuanya di rumah ini. Kritikan ibu mertua, jebakan kakak ipar, gosip para kerabat. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja jika aku terus berusaha, jika aku mencintai Bima, tapi tamparan itu menyadarkanku pada kenyataan pahit. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suaraku terdengar luar biasa tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Apa yang kulakukan? Aku sedang memberimu pelajaran. Ibu mertuaku meletakkan kedua tangannya di pinggang, kata-katanya keluar seperti ludah. Hari ini, di depan seluruh keluarga, aku akan menunjukkan padamu bagaimana seharusnya seorang menantu bersikap di rumah Sanjaya. Belajarlah dari kakak iparmu, lihat betapa bijaksana dan terampilnya dia. Sinta segera menundukkan kepalanya dengan rendah hati, berlagak seperti wanita paling berbudi. Ibu jangan memujiku berlebihan. Aku hanya melakukan tugasku. Aku menyentuh pipiku yang masih panas dan mengangkat mataku ke arah Bima. Dia menatapku, bibirnya terkatup rapat membentuk garis tipis. Di matanya yang selama ini sangat kucintai, kini berkecamuk badai emosi yang rumit. Marah, malu, ragu-ragu. 3 detik, tepat 3 detik dia terdiam, dan tepat saat percikan harapan terakhir dalam jiwaku hampir padam, Bima tiba-tiba bergerak. Dia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara aku dan ibunya. Bu, suaranya rendah, tapi di tengah keheningan total di ruangan itu, suara jarum jatuh pun akan terdengar. Sudah selesai? Ibu mertuaku terkejut. Dia tidak menyangka reaksi seperti ini dari putranya. Bima, apa-apaan ini? Aku sedang mendidik istrimu. Tidak ada yang perlu mendidik istriku, potong Bima, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Lalu dia berbalik ke arahku dan meraih tanganku. Ayu, sakit? Mataku langsung berkaca-kaca. Tapi aku menahan diri, hanya menggelengkan kepala. Bima mengambil napas dalam-dalam dan menatap semua orang yang hadir. Tante-tante, om-om sekalian, mohon maaf. Acara makan malam keluarga hari ini berakhir di sini. Bima, teriak ibu mertuaku. Kamu sudah gila? Semua orang ada di sini. Justru karena semua orang ada di sini, beberapa hal perlu diperjelas. Suara Bima menjadi sangat tenang, yang justru menakutkan. Ibu selalu memuji menantu sulung ibu. Baiklah, mulai hari ini, tinggallah bersama Mas Chandra dan istrinya. Apa? Teriak ibu mertuaku dan Sinta serempak. Kakak iparku, Chandra, juga bangkit dari sofa. Bima, kamu bicara apa? Bima mengabaikan mereka dan melanjutkan, Ayu dan aku pindah hari ini. Rumah ini memang atas namaku, tapi karena kalian tidak menyukai istriku, kami tidak akan tinggal di sini lagi. Tinggallah dengan siapapun yang ibu mau. Gumaman menyebar di seluruh ruangan. Bima, kamu tega meninggalkan ibumu sendiri demi perempuan ini? Suara ibu mertuaku bergetar, entah karena marah atau takut. Aku hanya meminta rasa hormat untuk istriku, Bu, dan ibu jelas tidak bisa memberikannya. Bima memegang tanganku lebih erat. Wajah Sinta menjadi pucat. Dia mungkin tidak menyangka keadaan akan menjadi sejauh ini. Dia memeluk ibu mertuanya untuk menunjukkan posisinya di depan kerabat, dan sekarang ibu itu menjadi kentang panas di tangannya. Bu, Bima sedang emosi, bicaranya tidak dipikirkan. Sinta mencoba menenangkan situasi, tapi Bima sudah menarikku menuju kamar kami. Ayo, kita kemasi barang-barang kita.
kita pergi hari ini, beraninya kamu. Ibu mertuaku berlari mengejar kami. Bima, jika kamu keluar dari pintu itu hari ini, lupakan kalau aku ini ibumu. Bima berhenti. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku tahu betapa dia menghargai keluarga, betapa dia tidak ingin menyakiti ibunya. 3 detik keheningan tadi adalah pergulatan batinnya. Tapi sekarang, dia perlahan berbalik, dan matanya menunjukkan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu yang pertama kali meninggalkan istriku, jika aku harus memilih, aku memilih Ayu. Setelah mengatakan itu, dia tidak ragu lagi. Dia membawaku ke kamar kami dan membanting pintu hingga tertutup. Dari luar, terdengar isak tangis ibu mertuaku dan upaya para kerabat untuk menenangkannya. Di dalam, di balik pintu, Bima memelukku erat, dan suaranya akhirnya bergetar. Maaf, Ayu. Maafkan aku. Seharusnya aku membelamu lebih awal. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Air mata yang kutahan sekian lama akhirnya tumpah, membasahi kemejanya. Dia dengan lembut mengusap pipiku yang bengkak dengan jemarinya. Ada rasa sakit dan amarah di matanya. Beraninya dia memukulmu. Aku menggelengkan kepala, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokanku. Kita pindah hari ini, kata Bima dengan tegas. Aku punya apartemen kecil di dekat kantor. Tadinya mau kusewakan. Cukup untuk kita tinggali sementara. Aku tahu dia sedang dalam fase penting dalam karirnya. Apartemen itu dekat dengan perusahaannya. Pindah akan menjadi gangguan. Pekerjaan bisa dicari lagi, tapi istri hanya ada satu. Dia menangkup wajahku dan menatapku dengan serius. Ayu, selama 3 tahun aku melihatmu menanggung semua ini demi aku, menjadi semakin pendiam dan tidak bahagia. Tamparan itu memang di pipimu, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanmu lagi. Dari luar, isak tangis ibu mertuaku semakin keras. Bima, keluar dari sana. Tega sekali meninggalkan ibunya sendiri demi ayam mandul yang tidak bisa memberinya anak. Kata-kata itu begitu kejam hingga para kerabat pun tidak tahan mendengarnya. Seseorang mulai mencoba menenangkannya. Tubuh Bima menegang, tapi dia tidak membuka pintu. Sebaliknya, dia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper. Kita ambil barang-barang penting saja. Sisanya bisa diambil nanti, katanya. Aku menatap punggungnya. Pria yang kucintai 5 tahun lalu. Kami berpacaran selama 2 tahun, menikah selama 3 tahun. Aku pernah melihatnya lembut, lelah, ceria, tapi belum pernah aku melihatnya setegas ini. Bima, bisikku. Terima kasih, tapi aku tidak ingin kamu memutuskan hubungan dengan keluargamu gara-gara aku. Kita bisa bicara. Bicara, Bima tersenyum pahit. Bukankah kita sudah cukup banyak bicara selama 3 tahun ini? Setiap kali dia mengganggumu, aku pergi bicara dengannya. Di depanku dia manis-manis, tapi di belakangku dia membuat segalanya lebih buruk. Ayu. Ada orang yang tidak mengerti kompromi. Mereka tidak mengenal batas. Dia mendekatiku, memegang bahuku. Ini bukan salahmu. Ini salahku yang terlalu lunak. Aku selalu menginginkan perdamaian. Kukira seiring waktu dia akan menerimamu, tapi hari ini aku sadar. Beberapa orang tidak akan pernah berubah jika kamu tidak menetapkan batas yang jelas untuk mereka. Pintu diketuk dari luar. Itu suara Mas Chandra. Bima, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Kita semua keluarga. Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Bima mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Chandra, dan di belakangnya ada ibu mertuaku yang pucat pasi dan Sinta yang kebingungan. Bima, ibu sedang emosi. Dia asal bicara, kata Chandra dengan nada damai. Kamu lihat kan, Sinta bahkan sudah minta maaf padanya, kan Sinta? Sinta dengan enggan mengangguk. Ayu, maafkan aku. Ibu sudah tua, temperamennya buruk. Jangan dimasukkan ke hati. Ibu mertuaku membuang muka dengan ekspresi seolah-olah dia tidak bersalah sama sekali. Bima menatap mereka, dan tiba-tiba tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa kegembiraan. Mas Chandra, andai saja hari ini ibu memukul Sinta, menamparnya di depan semua kerabat dan mengatakan dia lebih buruk dari yang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu juga akan mengatakan bahwa ibu sudah tua dan jangan dimasukkan ke hati? Semua orang di ruangan itu menahan napas. Kamu tidak akan melakukannya, lanjut Bima. Karena saat kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu tidak akan membiarkan mereka dipermalukan seperti itu. Tamparan ini bukan kecelakaan. Ini adalah puncak dari 3 tahun penghinaan dan perlakuan buruk. Dia menatap para kerabat. Kalian semua saksinya. Mulai hari ini, Ayu dan aku akan hidup terpisah. Jika ibu merasa menantu sulungnya begitu baik, biarkan dia tinggal bersamamu.
Aku akan mentransfer uang belanja untuknya tepat waktu. Tapi hanya itu. Bima, beraninya kamu. Teriak ibu mertuaku, mencoba maju, tetapi ditahan oleh Chandra. Bu, apa keributannya belum cukup besar? Chandra jarang meninggikan suaranya pada ibunya. Bima tidak lagi memperhatikan mereka, dia berbalik dan terus mengemasi barang-barangnya. Aku berdiri di sana, menatap kerumunan itu, merasakan ironi yang pahit. Selama 3 tahun aku mencoba menyenangkan mereka semua, dan sebagai imbalannya aku dipermalukan di depan umum. Dan hari ini, saat aku berhenti tunduk, dunia tiba-tiba mulai berubah. Ayo, kemasi barang-barangmu, kata Bima lembut. 1 jam lagi kita berangkat. Aku mengangguk dan berjalan ke lemari. Dari luar, tangisan ibu mertuaku perlahan mereda, digantikan oleh bisikan dan bujukan para kerabat. Aku tidak bisa membedakan kata-katanya. Tapi aku bisa membayangkan apa yang mereka bicarakan. Setengah jam kemudian, kami sudah mengemasi 2 koper. Bima memesan taksi. Lalu dia memegang tanganku dan kami keluar dari kamar. Para kerabat di ruang tamu belum pergi. Melihat kami, mereka semua terdiam. Ibu mertuaku duduk menangis terseduh-seduh di sofa. Sinta berpura-pura menghiburnya, tapi sesekali melirik ke arah kami. Kami pergi, kata Bima dengan tenang. Kuncinya akan kutinggalkan di atas meja. Bima, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Jika kamu pergi hari ini, kamu mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Bima berhenti. Jantungku serasa mau copot. Ibu, rumah bukan hanya berarti dinding. Rumah adalah tempat di mana ada cinta dan rasa hormat. Ketika ibu sudah belajar menghormati istriku, aku akan membawanya mengunjungi ibu. Setelah mengatakan itu, dia menarikku keluar dari rumah tempat aku mengalami penghinaan selama 3 tahun, dan kami pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika pintu lift tertutup, aku bersandar di dada Bima dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sakit hati, tapi karena lega. Kita mau kemana? Tanyaku sambil terisak. Pulang, ke rumah kita sendiri. Bima mencium keningku. Rumah yang hanya milik kita berdua. Mobil melaju kencang di tengah kota malam. Lampu neon masuk melalui jendela, memantulkan bayangan aneh di wajah Bima. Masih sakit? Tanyanya lagi, menyentuh pipiku yang bengkak dengan lembut. Aku menggeleng, lebih khawatir tentangnya. Apa kamu bertengkar hebat dengan keluargamu? Tidak apa-apa. Kalau pekerjaanmu, pekerjaan, aku bisa mengatasinya. Dia memegang tanganku erat. Ayu, tahu tidak, selama 3 tahun ini, setiap kali aku melihat senyum paksamu, setiap kali aku melihat ibuku merendahkanmu, aku merasa seperti bajingan paling hina. Tamparan itu seperti pukulan di wajahku sendiri. Aku bersandar di bahunya, air mata kembali mengaburkan pandanganku. Aku hanya tidak ingin membuat masalah untukmu. Suami dan istri adalah satu kesatuan. Masalahmu adalah masalahku. Dia menghela napas. Dulu kukira waktu akan mengubah segalanya. Ibuku perlahan akan menerimamu. Tapi sekarang aku sadar, beberapa hal tidak akan pernah berubah jika kamu tidak menarik garis batas yang jelas. Mobil berhenti di depan sebuah kompleks apartemen bertingkat tinggi. Letaknya di pusat kota Jakarta, dunia yang sama sekali berbeda dari lingkungan lama tempat keluarga Sanjaya tinggal. Ini tempatnya, katanya. Aku sedikit terkejut. Apartemen yang kubeli untuk investasi tahun lalu. Tadinya mau kutahan sampai harganya naik, lalu kujual. Bima mengeluarkan koper-koper. Sepertinya sekarang akan sangat berguna bagi kita. Apartemen itu tidak besar, 2 kamar tidur, dengan gaya modern minimalis. Perabotannya sudah ada, tetapi tidak ada sentuhan kehangatan manusia. Terasa sedikit dingin. Besok kita beli beberapa barang. Kita buat lebih hangat. Bima menyalakan lampu, dan ruangan itu dipenuhi cahaya kuning yang hangat. Aku berjalan ke jendela panorama dan memandang jalanan yang ramai di bawah. Tiba-tiba, rasa realitas menyergapku. 3 jam yang lalu, aku berada di rumah yang menyesakan itu, menerima serangan dan penghinaan, dan sekarang aku berada di ruang yang sepenuhnya milik kami. Tiba-tiba telepon berdering. Ibu tertulis di layar. Bima meliriknya dan menolak panggilan itu. Besok aku akan ganti nomor. Aku hanya akan memberitahu mereka yang perlu tahu, katanya. Ayu, kamu juga, mungkin lebih baik tidak menggunakan nomor lamamu untuk sementara waktu. Sekstrem itu, tanyaku khawatir. Jika kita tidak memutuskan hubungan, mereka tidak akan membiarkan kita tenang. Bima tersenyum pahit. Aku tahu watak ibuku. Dia akan mencoba segala cara untuk membuat kita kembali. Terutama aku. Kita butuh waktu untuk benar-benar tenang dan memikirkan bagaimana kita akan hidup selanjutnya. Aku mengangguk dan mematikan ponselku juga. Hari sudah larut,
Kami meringkuk di tempat tidur tunggal di kamar tamu, tetapi tidak bisa tidur. Bima, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu, bisikku dalam kegelapan. Apa? Minggu lalu aku pergi ke dokter. Aku menggigit bibirku. Dokter bilang ada sedikit masalah dengan saluran tubaku. Kemungkinan untuk hamil secara alami cukup rendah, tapi ada. Aku ingin menjalani pengobatan cepat lalu memberitahumu. Bima berbalik menatapku dalam keremangan. Jadi, itu yang dimaksud ibuku dengan ayam mandul. Aku mengangguk, air mata mengalir tanpa suara di pipiku. Bodoh, dia memelukku erat. Anak itu takdir. Kalau ada, bagus. Kalau tidak, tidak apa-apa. Aku mencintaimu, bukan kemampuanmu untuk punya anak. Lagi pula, kedokteran sekarang sudah sangat maju. Jika kita benar-benar ingin anak, kita bisa mencoba cara lain atau adopsi. Yang penting kamu ada di sisiku. Apa yang dipikirkan ibuku tidak penting. Suara Bima tegas. Yang penting adalah apa yang kupikirkan, dan apa yang kamu pikirkan. Ayu, mulai hari ini, kita akan hidup hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Malam itu, aku tertidur sambil menangis di dadanya, seolah ingin melepaskan semua rasa sakit dan keluhan selama 3 tahun. Keesokan paginya, matahari menyelinap masuk melalui tirai. Aku membuka mata dan melihat Bima sudah berada di dapur. Hanya ada telur dan mie instan di kulkas. Untuk sementara kita makan ini dulu, nanti kita ke supermarket. Dia mengenakan selemek dan terlihat sedikit lucu, tetapi itu menghangatkan hatiku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bangun dengan suara desis telur di wajan dan pemandangan punggung tercintaku, bukan dengan suara kritis ibu mertuaku atau kakak iparku yang membanggakan prestasi terbaru putranya. Bekas di wajahku masih terlihat, aku menunjuk pipiku. Bima melihat dengan saksama. Agak merah, tapi hampir tidak terlihat. Nanti kita mampir ke apotek beli salep. Saat kami berbicara, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Kami saling pandang. Siapa yang bisa datang sepagi ini? Bima mengintip dari lubang pintu dan wajahnya menjadi muram. Mas Chandra, jantungku berdebar kencang. Kakak iparku, Chandra, tampak ramah, tapi sebenarnya dialah yang paling perhitungan di antara mereka semua. Haruskah kubuka? Tanyaku. Bima berpikir sejenak dan mengangguk. Cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Pintu terbuka. Di ambang pintu, Chandra berdiri dengan sekantong sarapan dan senyum lebar. Bima, Ayu, bagaimana kalian di sini? Dia masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia meletakkan kantong itu di atas meja. Ibu mengirimkan makanan untuk kalian. Dia bangun pagi-pagi sekali hari ini, hanya untuk membuatkan sop buntut kesukaanmu. Aku melihat semangkuk sop buntut itu dan tersenyum dingin. Hukuman dulu, baru hadiah. Gaya klasik ibu mertuaku. Mas Chandra, kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja langsung. Bima tidak menyentuh makanan itu. Kalau kamu datang untuk membujuk kami kembali, kamu boleh pergi. Senyum Chandra membeku. Dia menghela napas. Bima, kenapa harus seperti ini? Ibu sudah tua, temperamennya buruk, tapi dia kan ibu kita. Apa begitu sulit untuk sedikit lebih pengertian? Lalu apakah ibu pernah menunjukkan pengertian pada Ayu? Balas Bima. 3 tahun mas, kamu melihat semuanya. Kamu melihat bagaimana dia memperlakukannya. Tamparan kemarin itu di depan semua kerabat. Kalau ibu memukul Sinta, apakah kamu masih bisa berkata, sedikit lebih pengertian? Chandra tidak bisa menjawab. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, mas, lanjut Bima. Kamu takut ibu benar-benar pindah ke rumahmu, takut Sinta tidak senang? Takut pekerjaanmu jadi lebih banyak, tepat sasaran. Wajah Chandra berubah. Jangan khawatir. Aku akan mentransfer uang belanja untuknya tepat waktu. Kalau ibu sakit, aku juga akan membayar bagianku dari biayanya. Tapi karena dia merasa menantu sulungnya begitu baik, biarkan dia tinggal bersamamu. Biar dia dekat juga dengan cucunya. Bima. Apa maksudmu? Chandra menggosok-gosok tangannya, tampak malu. Sinta kan kerja, dan anaknya sangat nakal. Ibu tidak akan nyaman. Itu bukan masalahku lagi. Bima tegas. Ibu punya pilihan. Entah dia tinggal sendirian di apartemen lama, dan aku akan menyewakan perawat untuknya. Atau dia tinggal bersamamu dan aku akan membantu membayarnya. Tapi dia tidak akan tinggal bersama kami. Ini adalah kata terakhirku. Chandra membuka mulutnya, tapi akhirnya berbalik ke arahku. Ayu, setidaknya kamu bujuk dia. Kita kan keluarga. Kenapa harus bertengkar? Ibu bilang, kalau kamu kembali dan minta maaf, dia akan melupakan segalanya. Minta maaf, aku hampir tertawa. Untuk apa aku harus minta maaf?
Chandra tercengang. Rupanya dia tidak menyangka Ayu yang selalu patuh bisa begitu tegas. Mas Chandra, akulah yang ditampar, akulah yang dihina. Selama 3 tahun aku bekerja seperti budak di rumah itu dan apa yang kudapat sebagai imbalannya? Sebuah tamparan di depan semua orang dan hinaan ayam mandul. Aku bangkit dan menatap lurus ke matanya. Aku tidak akan minta maaf, karena aku tidak bersalah. Jika ada yang harus minta maaf, itu adalah ibumu. Ayu, bagaimana kamu? Wajah Chandra menunjukkan keterkejutan. Bagaimana aku berubah? Sambungku. Aku berubah karena aku sadar bahwa rasa hormat tidak didapat dengan kesabaran. Bima memilihku, dan aku tidak akan membiarkannya menghadapi semua ini sendirian. Bima mendekatiku, memegang tanganku, dan berkata, Mas Chandra, kami sudah mengatakan semuanya. Sampaikan pada ibu. Entah dia minta maaf dan belajar menghormati Ayu, atau kita hidup terpisah. Masing-masing mengurus hidupnya sendiri. Tidak ada pilihan ketiga. Chandra menatap kami. Lalu dia melihat sop buntut itu. Dia menghela napas, bangkit, dan berjalan ke pintu keluar. Di pintu, dia berbalik. Bima, kamu tahu watak ibu. Dia tidak akan pernah minta maaf. Apa kalian akan terus bermusuhan seperti ini? Kalau begitu kita tetap bermusuhan, jawab Bima dengan tenang. Itu lebih baik daripada aku membiarkan istriku dihina. Pintu tertutup, kakiku gemetar. Aku hampir jatuh. Kamu tidak apa-apa. Bima menahanku. Kurasa aku terlalu keras. Aku menyesali kata-kataku. Selama 3 tahun, aku tidak pernah meninggikan suaraku pada keluarganya. Kata-kata itu terasa seperti diucapkan oleh orang lain. Tidak, kamu melakukan segalanya dengan benar. Ada kekaguman di mata Bima. Ayu, ingat, mulai hari ini, kamu tidak perlu menyesuaikan diri dengan siapapun, tidak dengan keluargaku, tidak dengan ibuku. Hari itu kami mengganti nomor telepon kami. Kami pergi ke supermarket dan membuat apartemen baru kami menjadi hangat dan nyaman. Bima bahkan membeli seikat bunga matahari dan menaruhnya di vas. Bunga matahari selalu menghadap matahari, katanya, dan kita juga harus begitu. Malamnya, kami duduk di sofa baru. Bima membuka laptop yang sudah tidak ia gunakan selama 3 tahun. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Dia sedikit ragu. Sebenarnya, sejak tahun lalu, aku sudah mempersiapkan sebuah startup bersama beberapa teman. Aku ingin menunggumu tenang dulu baru memberitahumu. Startup, aku duduk tegak. Tapi kamu punya pekerjaan bagus di perusahaan. Itu hanya kelihatannya dari luar. Bima tersenyum pahit. Kamu tahu kan, bisnis keluarga. Mas Chandra adalah putra sulung. Di masa depan, semuanya akan jatuh ke tangannya. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku akan selalu hanya menjadi karyawan dengan gaji yang baik. Dia berhenti sejenak. Ayu, jika aku bilang aku ingin mengundurkan diri dan fokus pada startup, apakah kamu akan mendukungku? Aku menatap matanya. Di dalamnya ada ketidakpastian, harapan, tetapi di atas segalanya, tekad. Ya, tanpa ragu sedikit pun, jawabku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Bima menghela napas lega dan memelukku. Terima kasih. Aku dan 2 teman kuliah sudah mempersiapkan proyek ini selama lebih dari setahun. Kami sudah mendapatkan putaran investasi pertama. Aku ragu kapan harus mengundurkan diri, dan sekarang sepertinya waktu yang tepat. Tapi modal awal, para bu, aku punya tabungan. Selain itu, apartemen ini tidak ada utang. Jika perlu, kita bisa menggadaikan sebagian, kata Bima. Tapi yang terpenting, Ayu, aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa bahkan tanpa keluarga, aku bisa memberimu kehidupan yang baik. Hatiku menghangat, tapi aku khawatir. Tapi ada risiko di startup. Skenario terburuk, aku harus mencari pekerjaan lain. Bima melihatnya dengan tenang, tapi aku percaya pada proyek kami dan tim kami. Ayu, apakah kamu siap menghadapi ini bersamaku? Siap. Aku bersandar di bahunya. Tapi pertama-tama, aku ingin melakukan sesuatu. Apa? Mencari pekerjaan. Aku tidak bisa membebankan semuanya padamu. Selain itu, aku menyentuh pipiku, aku juga ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa Ayu Lestari bukan hanya parasit. Bima menatapku, dan matanya bersinar kagum. Ternyata istriku adalah orang yang sama sekali berbeda. Tamparan itu membangunkanku, aku tersenyum pahit, dan membangunkan kesabaranku yang menipu diri sendiri selama 3 tahun. Di luar, lampu-lampu kota menyala. Sarang sementara kami yang kecil semakin penuh dengan kehangatan. Meskipun telepon dimatikan, aku tahu bahwa badai di keluarga Sanjaya baru saja dimulai. Ibu mertuaku tidak akan menyerah begitu saja,
dan kakak iparku tidak akan melewatkan pertunjukan. Minggu baru dimulai. Senin pagi, aku sedang membuat kopi di dapur. Matahari menyelinap masuk melalui tirai, memantul di meja dapur. Apartemen itu kecil, tapi ada suasana kebebasan di dalamnya. Tidak perlu bangun sebelum fajar untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga. Tidak perlu mendengarkan kritik ibu mertuaku tentang sup yang kurang asin atau terlalu asin. Tidak perlu menonton kakak iparku membanggakan prestasi terbaru putranya. Ayu, pagi ini aku akan ke kantor untuk menyerahkan surat pengunduran diriku. Bima keluar dari kamar, mengenakan kemeja dan celana panjang, tampak segar. Siang nanti aku ada pertemuan dengan tim. Kamu sendirian di rumah tidak apa-apa? Jangan khawatir, aku memberikan kopi padanya. Hari ini aku juga akan mulai mengirimkan CV. Bima mengangguk, tapi menambahkan dengan sedikit cemas, sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru soal pekerjaan. Aku masih punya tabungan, aku ingin bekerja, potongku. Bukan karena uang, tapi untuk menemukan diriku kembali. 3 tahun lalu, aku meninggalkan pekerjaanku sebagai desainer untuk menjadi menantu yang ideal. Ibu mertuaku mengatakan bahwa menantu keluarga Sanjaya tidak perlu bekerja. Aku benar-benar tinggal di rumah untuk membantu suamiku dan membesarkan anak. Meskipun anak-anak itu tidak pernah ada. Sekarang aku baru ingat betapa bodohnya aku. Setelah Bima pergi, aku membuka laptop lamaku yang berdebu dan masuk ke situs web pencarian kerja. CV itu perlu dirombak secara serius. Celah 3 tahun dalam karir adalah kerugian besar. Saat aku sedang memikirkan bagaimana cara menjelaskannya, telepon berdering. Nomor baru, sangat sedikit orang yang tahu. Di layar muncul nama sahabatku dari universitas, Diana. Ayu, akhirnya kamu menjawab. Suara Diana terdengar panik dan marah. Aku sudah dengar semuanya. Nenek sihir Sanjaya itu memukulmu di depan semua orang dan Bima akhirnya menunjukkan taringnya. Di mana kalian sekarang? Apa kalian aman? Hatiku menghangat. Kami di apartemen Bima. Semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu, bagaimana aku tahu? Drama keluargamu sudah menyebar ke seluruh Jakarta. Gerutu Diana. Kakak iparmu, Sinta, memposting status sindiran di media sosial. Sesuatu tentang bagaimana beberapa menantu tidak tahu cara menghormati orang tua, jadi ibu mertua harus mendidik mereka, dan menambahkan foto 2 wanita berpelukan. Aku langsung tahu ada yang tidak beres. Aku menelepon nomor lamamu, tidak aktif. Aku harus mencari nomor barumu melalui kenalan dari kolega Bima. Hatiku mencelos. Sinta, tentu saja, dia tidak akan melewatkan satu kesempatan pun untuk menjatuhkanku. Diana, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Pipimu sakit? Apa kamu mau aku pergi dan menghajar nenek tua itu? Diana selalu suka berkelahi. Dia adalah pembela utamaku di universitas. Aku tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu, sungguh. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku sedang mencari pekerjaan, tapi ada jeda 3 tahun di CV-ku. Aku ragu-ragu. Bisakah kamu merekomendasikanku? Atau mungkin ada posisi yang cocok di perusahaanmu? Diana bekerja sebagai direktur seni di sebuah agensi desain terkenal. Ketika aku mengundurkan diri, dia menyebutku bodoh karena cinta dan mengatakan aku akan menyesal. Tentu saja, suara Diana ceria. Kami sedang mencari desainer senior. Ayo, aku akan merekomendasikanmu. Dan omong kosong soal jeda itu. Katakan saja kamu merawat keluarga dan sekarang anakmu sudah masuk taman kanak-kanak dan kamu ingin kembali bekerja. Tapi aku tidak punya anak. Memangnya merawat keluarga harus selalu berarti merawat anak? Apa merawat mertua yang merepotkan tidak bisa dianggap merawat keluarga? Tegas Diana. Lagi pula, keluarga Sanjaya berutang padamu. Jadi kamu bisa menggunakan sedikit reputasi mereka. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi aku punya ide. Setelah menutup telepon, aku merombak CV. Di bagian jeda karir, aku menulis. 2023 Gua Tua 23, mengambil cuti sementara dari pekerjaan untuk merawat anggota keluarga. Itu bukan kebohongan. Selama 3 tahun, aku benar-benar merawat seluruh keluarga besar Sanjaya itu. Mereka hanya tidak menghargainya. Setelah mengirim CV, aku mulai bersih-bersih. Apartemen itu bersih, tapi aku butuh sesuatu untuk menenangkan sarafku. Saat aku sedang mengepel lantai, bel pintu kembali berbunyi. Melalui lubang intip, aku melihat ibu mertuaku, Ibu Wulandari. Dia tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia sendirian, memegang sebuah rantang termal. Jantungku mulai berdebar kencang. Selama 3 tahun aku sudah terbiasa takut dan membencinya. Tidak mudah untuk mengatasi rasa takut yang sudah mendarah daging ini.
Aku mengambil napas dalam-dalam, membuka pintu sambil menahan rantai pengaman. Selamat pagi, Bu, sapaku dengan tenang. Ibu Wulandari jelas tidak menyangka ketenangan seperti ini. Dia membeku sejenak, lalu memaksakan senyum. Ayu sayang, Ibu datang untuk melihat keadaan kalian. Ibu buatkan sop ayam. Kesukaanmu. Kesukaanku, aku tersenyum dalam hati. Selama 3 tahun dia tidak pernah ingat apa yang kusukai. Sintalah yang menyukai sop ayam. Terima kasih, tapi kami sudah sarapan. Aku tidak mengambil rantang itu, Bima sedang tidak di rumah. Ada perlu apa, Bu? Senyum Ibu Wulandari membeku. Ibu salah. Ibu bersikap buruk kemarin. Seharusnya Ibu tidak mengangkat tangan. Kita kan keluarga. Kenapa harus bertengkar begini? Pulanglah ke rumah. Ibu janji akan bersikap baik. Janji. Aku sudah mendengar janji ini berkali-kali selama 3 tahun. Ibu. Bima sudah mengatakan semuanya dengan jelas kemarin. Aku berbicara dengan nada datar, tanpa emosi. Jika Ibu benar-benar mengakui kesalahan Ibu, katakan langsung padanya. Dan soal kembali, kami tidak berencana untuk saat ini. Wajah Ibu Wulandari berubah. Suaranya bergetar. Ayu, apa kamu tidak punya hati? Aku sudah setua ini, dan kamu ingin Bima memutuskan hubungan denganku? Kamu juga perempuan. Suatu hari kamu juga akan menjadi ibu mertua. Apa kamu tidak bisa mengerti aku? Lagi-lagi pemerasan emosional. Aku merasa muak. Aku menatap lurus ke matanya. Selama 3 tahun aku sudah mengerti penderitaan ibu setelah kematian ayah mertua. Aku sudah mengerti harapan ibu pada menantu bungsu. Aku sudah mengerti semua tingkah dan kritik ibu. Tapi, apa ibu pernah mengerti aku? Apa ibu pernah mengerti bagaimana perasaanku sebagai orang asing yang masuk ke keluarga Sanjaya? Apa ibu pernah mengerti betapa sulitnya bagiku untuk beradaptasi dengan keluarga ibu? Ibu Wulandari tidak bisa menjawab. Tamparan itu membunuh perasaan terakhirku terhadap ibu. Lanjutku. Jika ibu ingin memperbaiki keadaan, mulailah dengan belajar menghormatiku. Tapi aku tidak akan memaksa. Karena beberapa orang mungkin tidak akan pernah belajar menghormati orang lain. Setelah mengatakan itu, aku bersiap menutup pintu. Tunggu, Ibu Wulandari tiba-tiba mengulurkan tangan. Ayu, aku mohon padamu. Bima lebih mendengarkanmu, bujuk dia untuk pulang. Aku tidak bisa hidup tanpa putraku. Air mata mengalir di pipinya. Terlihat sangat tulus. Dulu, aku mungkin akan luluh. Tapi hari ini, aku hanya menggelengkan kepala. Ibu, Bima adalah pria dewasa. Dia punya pikiran dan pilihannya sendiri. Aku menghormati keputusannya, dan kuharap ibu juga begitu. Aku membuka rantai, membuka pintu sepenuhnya, dan membuat gerakan mengundang. Pergilah, Bu. Dan bawalah sup itu untuk menantu sulungmu. Dia sangat menyukainya. Wajah Ibu Wulandari langsung pucat. Rupanya dia tidak menyangka aku akan mengungkap tipu muslihatnya secara langsung. Dia mengambil rantang itu dan pergi dengan bingung. Aku menutup pintu, bersandar padanya. Jantungku berdebar tak terkendali. Kata-kata itu hampir menghabiskan semua keberanian yang kumiliki. Telepon bergetar. Pesan WhatsApp dari Diana. CV sudah diserahkan ke HRD. Besok jam 10 pagi wawancara, lolos atau tidak, tergantung padamu. Semoga berhasil. Aku membalas dengan stiker pelukan, lalu mengirim pesan ke Bima. Ibu mertua datang. Aku sudah menyuruhnya pulang. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Bagus sekali, malam ini kita makan di rumah, aku yang masak. Melihat pesan itu, tiba-tiba aku merasa bahwa kehidupan baru benar-benar telah dimulai. Sore harinya, aku mendapat panggilan wawancara dari 2 perusahaan lain. Selain agensi Diana, ada sebuah studio desain yang lebih kecil tapi menjanjikan. Aku membuka lemari dan mulai memilih pakaian. Pakaian dari 3 tahun lalu terasa sedikit ketinggalan zaman, tapi untungnya, gaya klasik tidak pernah lekang oleh waktu. Aku memilih kemeja putih dan celana panjang hitam longgar. Sederhana dan formal. 3 tahun kehidupan pernikahan telah menambahkan kelembutan dan kepatuhan pada mataku, tetapi juga menumpulkan ketajamannya. Tapi hari ini, saat aku mengucapkan kata-kata itu, sepertinya Ayu Lestari yang percaya diri dan bersinar dari masa kuliah telah kembali. Telepon berdering lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Aku sedikit ragu, tapi menjawabnya. Halo Ayu sayang. Ini Tante Rini. Di seberang sana ada Rini, kakak perempuan ibu mertuaku. Aku dengar kamu dan Bima pindah. Ada apa? Pasukan negosiator keluarga Sanjaya telah dimulai. Tante, kami hanya memutuskan untuk tinggal terpisah untuk sementara waktu, agar semua orang bisa tenang. Aku mencoba bersikap sopan.
Ah, omong kosong. Kita ini keluarga, tidak perlu ketenangan. Suara Rini penuh dengan kebijaksanaan yang biasa. Ayu sayang, jangan salah paham, tapi ibu mertuamu, meskipun pemarah, dia sudah tua. Apa begitu sulit untuk mengalah sekali? Lihat Sinta, betapa pintarnya dia. Tante, potongku. Jika Tante menelepon untuk menceramahiku, maaf, aku sedang sibuk. Anak kurang ajar. Beraninya kamu bicara seperti itu? Rini menjadi marah. Aku kan hanya demi kebaikanmu. Apa untungnya keributan ini bagimu? Bima memang membelamu sekarang. Tapi laki-laki itu begitu. Rasa baru akan berlalu, dan dia akan ingat ibunya. Lalu apa yang akan terjadi? Kamu akan kehilangan dia dan aku. Itu masalahku. Tante, jangan khawatir, kataku dengan dingin. Kalau tidak ada lagi yang ingin dikatakan, aku tutup teleponnya. Tunggu, Rini buru-buru. Ayu, dengarkan. Tante mohon, minta maaflah. Pulanglah ke rumah. Ibu mertuamu bilang, kalau kamu kembali, dia tidak akan mengganggumu lagi. Dia sudah berjanji itu berkali-kali, kataku dengan tenang. Tante, aku ada urusan. Sampai jumpa. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Tak lama kemudian, panggilan telepon berdatangan dari tante dan om lainnya. Intinya sama. Aku harus bijaksana, memikirkan keluarga, menghormati orang tua. Aku menjawab semuanya dengan sopan tapi tegas. Di akhir hari, aku bahkan terkejut dengan ketenangan dan ketegasanku sendiri. Ternyata, saat kamu berhenti peduli dengan pendapat orang lain, kamu menjadi jauh lebih bebas. Malamnya, Bima pulang membawa tas belanjaan. Kudengar kamu menangkis serangan 1 batalion hari ini, dia tersenyum. Dia meletakkan tas-tas itu dan datang memelukku. Dari mana kamu tahu? Tanyaku terkejut. Mas Chandra menelepon. Dia bilang kamu membuat Tante Rini dan Om Heru tidak bisa berkata-kata, dan ibu mengamuk di rumah, membanting barang-barang. Suara Bima penuh kebanggaan. Bagus sekali. Aku hanya mengatakan apa yang harus dikatakan. Aku membantunya membongkar belanjaan. Surat pengunduran dirimu diterima? Diterima. Mulai bulan depan aku resmi keluar. Bima mengenakan celemeknya. Tapi hari ini aku dapat kabar baik. Proyek kita mendapat putaran investasi kedua. Lebih dari yang kita harapkan. Itu hebat. Aku tulus ikut senang untuknya. Saat makan malam, kami membahas rencana kami. Startup Bima adalah tentang rumah pintar. Prospeknya sangat bagus. Persiapanku untuk wawancara juga berjalan lancar. Kami merencanakan masa depan seperti pasangan muda normal. Ayu, setelah makan malam, Bima menatapku dengan serius. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Saat perusahaanku berhasil, mungkin kita harus pindah ke kota lain, Bandung, atau Yogyakarta. Ada lebih banyak peluang di sana. Apa kamu setuju? Aku membeku sejenak, lalu mengangguk. Aku akan ikut kemana saja, asalkan bersamamu. Bima memegang tanganku erat. Aku tahu tidak mudah bagimu meninggalkan kota kelahiranmu. Tapi di sini, bayang-bayang keluarga Sanjaya akan selalu ada di atas kita. Memulai dari tempat lain, dari nol, mungkin adalah pilihan terbaik. Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, ke Bandung. Diana tidak tinggal jauh dari sana, dan industri desain di sana sangat berkembang. Sepertinya kamu memang ingin ke Bandung. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, senyum tulus muncul di wajah Bima. Hari sudah larut, tapi aku tidak bisa tidur. Aku pergi ke balkon dan memandang kota malam. 3 tahun pernikahan, kupikir aku telah membangun sebuah keluarga, tetapi sebenarnya aku hanya memainkan sebuah peran. Ibu mertua tidak menginginkan menantu, tapi pelayan yang patuh. Kakak ipar menginginkan kontras untuk membuatnya tampak lebih baik. Dan aku sendiri, dalam upaya untuk menyenangkan semua orang, perlahan-lahan kehilangan diriku. Tamparan itu membangunkanku. Layar ponsel menyala. Pesan dari Sinta, dari nomor baru, Ayu, ibu pulang hari ini dan banyak menangis. Dia bilang dia sudah minta maaf dan kamu tidak mau menerima. Kita kan keluarga, kenapa harus begitu kejam? Apa kamu tidak bisa sedikit lebih murah hati? Aku melihat pesan itu dan tiba-tiba tertawa. Lalu aku membalas, Sinta, karena kamu begitu pengertian, tunjukkanlah rasa hormat yang pantas. Lagi pula menurutnya, kamu adalah menantu terbaik, kan? Setelah mengirim, aku memblokir nomornya. Angin malam membawa kehangatan awal musim panas. Besok aku ada wawancara, aku akan menjadi desainer Ayu Lestari lagi. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin, memeriksa riasanku. Kemeja putih yang disetrika sempurna, celana panjang hitam longgar, menonjolkan penampilan profesional yang sudah tidak kupakai selama 3 tahun. Rambut disanggul rapi, riasan tipis,
Sempurna, istriku akan tampil luar biasa hari ini. Bima memelukku dari belakang, dagunya bersandar di bahuku. Lepaskan, aku tertawa dan mendorongnya pergi. Semoga kamu juga beruntung. Hari pertama di perusahaan baru adalah hal yang serius. Dia mencium pipiku. Malam ini kita rayakan. Apapun hasilnya. Pukul 9.30 aku sudah berada di depan gedung kantor tempat Diana bekerja. Gedung megah dengan fasad kaca yang memantulkan matahari. Saat aku masuk ke lobi, aku merasakan hiruk-pikuk lingkungan kerja yang akrab namun terlupakan. Ayu, Diana keluar dari lift dengan pakaian kerja yang modis. Ayo, aku antar kamu wawancara. Apa ini tidak melanggar aturan? Tanyaku ragu. Apa yang melanggar aturan? Aku direktur seni, kata terakhir ada padaku. Diana menggandeng lenganku dan merendahkan suaranya. Tapi prosedurnya tetap harus diikuti. 3 orang akan mewawancaraimu. Aku, Direktur Utama Buberak, dan Manajer Pemasaran. Jadilah dirimu sendiri. Aku sudah lihat portofoliomu, luar biasa. Lift naik, dan Diana melanjutkan instruksinya. Buberak adalah wanita yang tegas, suka pertanyaan sulit. Manajer pemasaran peduli pada keuntungan komersial, jadi fokuslah pada potensi pasar dari karyamu. Dan aku, ya kamu tahu, aku hanya di sana. Diana, terima kasih, kataku tulus. Sama-sama. Lagi pula, kalau bukan karena kamu membantuku dengan proyek akhir kuliahku, aku pasti sudah gagal, kedip Diana. Selain itu, aku benar-benar butuh seseorang yang berbakat. 3 tahun ini kamu tidak duduk diam di rumah kan? Kadang-kadang aku lihat kamu membagikan proyek desain interior yang sangat menarik di media sosial. Aku mengangguk. Meskipun sudah mengundurkan diri, aku tidak meninggalkan profesiku. Aku sering mengambil pekerjaan online, belajar program baru secara otodidak. Keluarga Sanjaya tidak tahu itu. Mereka pikir aku hanya duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa. Wawancara berlangsung di ruang rapat yang terang dan lapang. 3 orang duduk di seberang meja panjang. Diana, seorang wanita paruh baya dengan penampilan tegas, mungkin Buberak, dan seorang pria yang ramah, manajer pemasaran. Ayu Lestari, silakan duduk. Buberak membolak-balik CV-ku dan membetulkan kacamatanya. Saya lihat ada jeda 3 tahun dalam karir Anda. Bisa jelaskan? Ini dia. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menjawab seperti yang sudah kulatih kemarin. Selama 3 tahun terakhir, saya mengambil cuti sementara dari pekerjaan karena alasan keluarga. Namun saya tidak berhenti mengembangkan diri secara profesional. Saya belajar SketchUp dan Rhino secara otodidak, dan telah menyelesaikan lebih dari 15 proyek desain interior pribadi. Ini portofolio saya, aku memberikan tablet padanya. Di dalamnya ada karya-karya pilihanku. Kamar anak teman, renovasi apartemen lama seorang pengikuti internet, dan bahkan proyek renovasi rumah tua keluarga Sanjaya yang ditolak ibu mertuaku tanpa melihat. Manajer pemasaran sesekali mengangguk. Desain loteng yang menarik, pemanfaatan ruang yang sangat tinggi. Dan dari segi nilai komersial, apa ide Anda? Saya percaya bahwa desain yang baik harus menggabungkan estetika dan kepraktisan, kataku dengan lancar. Misalnya, dalam proyek kamar anak ini, saya menggunakan perabotan yang dapat disesuaikan, yang dapat berubah seiring pertumbuhan anak. Desain modular semacam ini sangat diminati oleh keluarga muda. Wawancara berlangsung selama 40 menit. Pertanyaan berkisar dari keterampilan profesional hingga rencana karir, dan bahkan tes stres. Perlahan-lahan aku masuk ke dalam ritme, dan kepercayaan diri yang hilang selama 3 tahun kembali. Akhirnya, Buberak menutup CV-ku. Ayu, keterampilan profesional Anda berada pada level yang baik, tetapi jeda 3 tahun tentu saja merupakan kerugian. Jika kami mempekerjakan Anda, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda akan cepat beradaptasi dengan ritme kerja yang padat? Buberak, merawat keluarga juga merupakan pekerjaan yang padat, aku tertawa. Membutuhkan multitasking, manajemen waktu, dan kontrol emosi. Saya yakin keterampilan ini juga penting di kantor. Selain itu, justru karena saya sudah absen selama 3 tahun, saya lebih menghargai kesempatan untuk kembali bekerja daripada siapapun. Di bawah meja, Diana diam-diam mengacungkan jempolnya. Wawancara selesai. Buberak mengatakan akan ada pemberitahuan melalui telepon. Diana menemaniku turun. Begitu masuk lobi, teleponnya berdering. Apa? Wajah Diana berubah. Kamu yakin? Oke, aku mengerti. Setelah menutup telepon, dia menatapku dengan ekspresi rumit. Ayu, kita punya masalah. Ada apa? Ibu mertuamu dan menantu kesayangannya saat ini ada di HRD, gerutu Diana. Entah bagaimana mereka tahu kamu wawancara di sini.
Dan mereka berlari ke Bu Berak untuk mengeluh bahwa kamu memiliki perilaku tidak pantas, tidak menghormati orang tua, dan tidak layak bekerja di perusahaan kami. Kepalaku berdenging, darah menyerbu wajahku. Mereka berani mengejarku sampai ke sini? Bu Berak sudah menyuruh keamanan membawa mereka ke ruang rapat tamu, tapi ini pasti akan mempengaruhi keputusannya. Diana menarikku ke lift. Ayo kita lihat apa yang diinginkan kedua orang ini. Lift naik, aku melihat angka-angka yang berubah, dan kemarahan membara di dalam diriku. Ibu mertuaku tidak mendengar satu kata pun dari apa yang kukatakan. Tidak, dia mendengarnya, dan karena itu dia memutuskan untuk menghancurkan masa depanku dengan cara lain. Untuk memaksaku kembali dan menundukkan kepala. Diana, dari sini aku akan pergi sendiri, kataku dengan tenang. Suaraku begitu dingin hingga aku sendiri tidak mengenalinya. Tapi aku melihat pantulanku di lift. Tatapanku tegas. Beberapa utang harus ditagih secara pribadi. Di ruang rapat tamu, ibu mertuaku, Ibu Wulandari, dan kakak iparku, Sinta, duduk di sofa. Mata ibu mertuaku merah dan bengkak seperti habis menangis. Sinta berlagak seolah-olah dia berbakti. Bu Berak berdiri di dekat jendela dengan ekspresi tidak senang. Melihat kami, dia mengerutkan kening. Diana, apa yang terjadi di sini? Mengapa wawancara kerja perusahaan bisa berubah menjadi pertengkaran keluarga? Bu Berak, saya minta maaf telah menyebabkan gangguan ini. Aku melangkah maju sebelum Diana. Para wanita ini memang kerabat saya, tetapi saya tidak tahu tentang kunjungan mereka hari ini, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan wawancara. Ayo, ibu mertuaku berdiri, mempersiapkan diri untuk peran korban lagi. Aku mohon padamu, pulanglah. Kenapa harus membuka aib keluarga? Kenapa harus membuat semua orang menertawakan keluarga Sanjaya? Yang membuka aib keluarga adalah ibu, balasku dengan dingin. Saya sedang wawancara resmi, dan ibu datang ke perusahaan tempat saya bekerja dan mengatakan saya memiliki perilaku tidak pantas. Apakah ini yang ibu sebut merawat keluarga? Sinta buru-buru menyela. Ayu, ibu hanya demi kebaikanmu. Kamu sudah tidak bekerja selama 3 tahun, akan sulit bagimu. Lebih baik tinggal di rumah. Ibu sudah janji tidak akan menyakitimu lagi. Sinta, aku berbalik ke arahnya. Kemarin kamu datang ke rumahku dengan semangkuk sup dan mengatakan itu kesukaanku. Kamu bilang ibu menyesal dan memohon agar aku kembali. Dan hari ini, dia membuat keributan di perusahaan tempat aku wawancara. Siapa di antara kalian yang berbohong? Atau kalian berdua hanya bermain polisi baik, polisi jahat? Wajah Sinta menjadi pucat, topengnya jatuh. Bu Berak memperhatikan kami dengan penuh pertimbangan. Bu Berak, saya minta maaf telah menyita waktu berharga Anda. Aku membungkuk sedikit padanya. Tapi saya perlu menjelaskan. Keadaan keluarga saya sama sekali tidak mempengaruhi kualifikasi profesional saya. Jika karena ini ibu meragukan integritas saya bersedia melalui verifikasi apapun. Ibu mertuaku panik. Bu Berak, jangan dengarkan dia. Dia hanya marah karena tidak bisa punya anak dan menghasut putranya untuk melawan ibunya. Perusahaan mana yang mau mempekerjakan wanita seperti itu? Ruang rapat menjadi sunyi. Tidak bisa punya anak. Kata-kata itu seperti 4 bilah pisau yang menusuk jantungku. Diana sudah siap menerkamnya, tapi aku menahannya dan tertawa. Bu, menurut pandangan ibu, nilai seorang wanita hanya terletak pada kemampuannya melahirkan anak? Aku tertawa begitu keras hingga air mata keluar dari mataku. Kalau begitu, apakah Sinta yang sudah melahirkan anak lebih berharga daripada ayam mandul? Aku memukul titik lemahnya. Ibu mertuaku memang sangat menghargai cucu laki-lakinya di atas segalanya. Aku berbalik menghadap semua orang, termasuk beberapa karyawan yang pura-pura lewat tapi sebenarnya sedang bergosip. Karena sudah sampai pada titik ini, saya akan menceritakan semuanya apa adanya. Nama saya Ayu Lestari. 3 tahun lalu, saya menikah dan meninggalkan pekerjaan saya demi keluarga. Selama 3 tahun, saya merawat mertua saya dengan tekun, mengurus rumah, tetapi karena belum punya anak, saya terus-menerus dihina. Kemarin, di sebuah acara makan malam keluarga, ibu mertua saya menampar saya di depan semua orang, mengatakan saya lebih buruk dari menantu sulungnya. Suami saya tidak tahan dan membawa saya keluar dari rumah. Hari ini, saya datang untuk wawancara, berharap untuk memulai dari nol, hidup mandiri. Tapi ibu mertua dan kakak ipar saya datang ke sini, mencoba merebut kesempatan ini, memaksa saya untuk kembali dan menanggung penghinaan lagi. Itulah keseluruhan ceritanya. Aku berhenti sejenak. Jika perusahaan Anda berpikir bahwa seorang wanita yang mencoba keluar dari situasi kekerasan dalam rumah tangga, aku sengaja menekankan kata-kata ini, dan ingin memulai kehidupan baru yang mandiri, memiliki perilaku tidak pantas.
Maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Tatapan Bu Berak berubah dari terkejut, menjadi penuh pertimbangan, lalu pengertian. Dia adalah seorang wanita yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan tahu betul apa itu tekanan keluarga. Ayu Lestari, Bu Berak memulai dengan tenang. Selama kehidupan pribadi Anda tidak mempengaruhi pekerjaan Anda, itu bukan urusan perusahaan. Tapi pertunjukan hari ini memang merepotkan kami. Saya mengerti, hatiku mencelos. Saya menarik pencalonan saya. Maaf atas gangguannya. Tidak, kata Bu Berak. Wawancara adalah wawancara, dan pertunjukan adalah pertunjukan. Kami telah melihat kualifikasi profesional Anda, dan kami juga memahami situasi keluarga Anda. Perusahaan mempekerjakan orang karena bakat dan integritas mereka, bukan karena pertengkaran keluarga mereka. Dia memandang ibu mertua dan Sinta, dan suaranya menjadi keras. Nyonya-nyonya, ini adalah kantor, bukan tempat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Saya minta Anda segera pergi, atau saya akan memanggil keamanan. Ibu mertuaku membeku. Rupanya dia tidak menyangka metode pemerasan di rumahnya tidak akan berhasil di sini. Bu Berak, dengarkan saya. Ibu mertuaku mencoba membela diri. Keamanan, Bu Berak menekan sebuah tombol di teleponnya. Dua petugas keamanan dengan cepat masuk dan dengan sopan tapi tegas meminta ibu mertua dan Sinta untuk pergi. Saat keluar, ibu mertuaku berbalik dan memberiku tatapan benci yang jahat. Sinta menundukkan kepala dan tidak berani menatap siapapun. Di ruangan itu hanya tersisa aku, Diana, dan Bu Berak. Ayu, kamu tidak apa-apa. Suara Bu Berak sedikit melembut. Saya baik-baik saja, terima kasih, Bu Berak. Aku menegakkan punggung. Sekali lagi saya minta maaf atas kejadian hari ini. Jangan khawatir, Bu Berak melambaikan tangannya. Tidak mudah bagi seorang wanita di dunia bisnis, dan menyeimbangkan keluarga dan karir bahkan lebih sulit. Fakta bahwa Anda berhasil keluar dari lingkungan seperti itu patut dihormati. Besok jam 9 pagi, datanglah untuk mulai bekerja. Aku membeku. Jadi, saya diterima, Bu Berak tersenyum langka. Diana benar. Anda adalah desainer yang sangat menjanjikan. Dan soal jeda 3 tahun itu, saya pikir jika seseorang bisa mengelola sebuah keluarga dengan baik, itu sudah merupakan bukti kemampuannya. Terima kasih, Bu Berak. Aku membungkuk dalam-dalam, kali ini dengan sepenuh hati. Setelah Bu Berak keluar, Diana berlari memeluk. Luar biasa, Ayu. Aku tahu kamu akan berhasil. Aku bersandar di bahunya, tubuhku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru dan lega. Tapi ibu mertuamu, kata Diana cemas. Dia tidak akan tenang begitu saja, aku tahu. Aku dengan lembut menyeka air mata yang menetes. Tapi pertempuran hari ini, aku yang menang, dan itu sudah cukup. Saat turun, aku mengirim pesan ke Bima. Aku diterima. Ibumu dan Sinta membuat keributan di sini, tapi keamanan mengusir mereka. Malam ini aku ceritakan detailnya. Beberapa menit kemudian, Bima menelepon. Kamu tidak apa-apa, suaranya tegang. Aku baik-baik saja. Dan aku menang. Aku berdiri di pintu masuk kantor, bermandikan sinar matahari. Bima, aku sadar akan sesuatu. Apa? Ketika kamu benar pada dirimu sendiri, dunia akan memberimu jalan. Aku tertawa. Makan malam hari ini apa? Aku yang traktir. Mari kita rayakan kembalinya aku ke profesiku. Aku menutup telepon, memandang lalu lintas yang padat, dan mengambil napas dalam-dalam. Udaranya berbau kebebasan. Ibu mertuaku tidak akan tenang, aku tahu itu. Tapi aku tidak lagi takut. Pada hari pertama kerja, Diana secara pribadi mengantarku ke departemen desain. Ini Ayu Lestari, rekan kerja baru kita, desainer senior. Pengalaman desain interior selama 3 tahun. Jadi, mengobrollah, bertukar ide. Tim bertepuk tangan dengan sopan. Ada rasa ingin tahu di mata mereka. Pertunjukan kemarin, entah bagaimana, sudah menyebar di perusahaan. Meja kerjaku berada di dekat jendela dengan pemandangan yang bagus. Ada sepotong tanaman di vas, yang telah diurus oleh Diana. Selamat datang kembali ke profesi ini, dia menepuk bahuku. Proyek pertama. Renovasi pusat komunitas di lingkungan sekitar. Anggarannya terbatas, tapi proyeknya sangat penting. Ini materinya. Aku ingin proyek konsepnya dalam seminggu. Aku membolak-balik dokumen. Mataku berbinar. Ini adalah bidangku. Kehidupan keluarga selama 3 tahun telah mengajariku cara mengontrol pengeluaran dengan cermat dan mengoptimalkan ruang dalam kondisi terbatas. Aku tenggelam dalam pekerjaanku. Saat makan siang, telepon bergetar. Itu Bima. Bagaimana hari pertama? Luar biasa.
Aku sedang berkeringat di sini, jawabku. Kamu sendiri? Timnya baik-baik saja? Hanya merindukan istriku? Dia mengirim emoji sedih. Aku tersenyum dan memasukkan ponsel ke sakuku. Aku bersiap pergi ke kantin. Saat aku berdiri, aku memperhatikan seorang wanita muda di meja sebelah diam-diam melirikku. Menyadari tatapanku, dia menundukkan kepala dengan malu. Itu Lena, lulusan baru, sedikit pemalu tapi sangat berbakat. Tiba-tiba, Diana muncul. Ngomong-ngomong, hari ini kita makan siang bersama. Aku akan memperkenalkanmu pada tim. Di kantin, Diana mendudukkanku di meja yang hanya diisi oleh wanita. Ayu, ini Marina dari pemasaran, Songgul dari akuntansi, dan Oya dari administrasi. Diana memperkenalkan semua orang. Ini adalah veteran kita. Kalau butuh apa-apa, bicara saja dengan mereka. Marina, seorang wanita berusia 40-an yang cerdas dan bijaksana, berkata, kami sudah dengar semuanya kemarin. Kamu hebat dengan ibu mertua seperti itu. Benar, kata Songgul yang lebih muda dengan marah. Menurutku kamu seharusnya menelepon polisi. Penyerangan di depan umum sudah merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Oya lebih berhati-hati. Ayu, aku sudah banyak melihat orang seperti ibu mertuamu. Mereka bukan orang jahat, mereka bodoh. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan menantu dengan tugas dan anak-anak. Hati-hati, dia tidak akan tenang. Aku mengangguk, aku tahu. Tapi aku tidak lagi takut. Itu dia. Marina meletakkan sepotong daging di piringku. Seorang wanita harus mandiri dan mandiri. Jika kamu punya pekerjaan, punya penghasilan, maka kamu punya pijakan. Jika dia mulai membuat keributan lagi, itu bukan urusanmu. Semua orang tertawa, dan suasananya menjadi santai. Setelah makan siang, aku kembali tenggelam dalam pekerjaanku. Aku cepat masuk ke dalam ritme. Pusat komunitas itu berada di sebuah gedung pabrik tua. Luas, tetapi tata letaknya tidak praktis. Aku menggambar beberapa opsi, tetapi tidak ada yang terasa benar. Tersangkut? Lena mendekat dari belakangku dengan lembut dan bertanya dengan berbisik. Aku merasa ada yang kurang. Aku memijat pelipisku. Ada ide? Lena dengan malu-malu berkata, yang paling menarik dari pabrik-pabrik tua adalah balok-balok baja dan jendela atapnya. Mungkin kita tidak seharusnya menyembunyikannya, tetapi justru menonjolkannya. Membuat gaya industri, mempertahankan jiwa sejarahnya. Mataku berbinar. Lanjutkan. Pusat komunitas ini terutama untuk orang tua dan anak-anak. Gaya industri tidak akan terlalu dingin. Tapi kita bisa melembutkannya dengan warna dan dekorasi lembut. Lena berbicara dengan lebih percaya diri. Misalnya, kita bisa mengecat balok-balok itu dengan warna kuning cerah, dan membuat dinding hijau di bawah jendela atap. Akan ada struktur industri dan kehangatan kehidupan. Ide bagus, aku segera membuat perubahan pada sketsa. Lena, idemu bagus, dia tersipu. Anda yang memberiku keberanian, Bu Ayu. Di akhir hari kerja, sketsa itu sudah 70% selesai. Saat aku sedang membereskan barang-barangku, telepon berdering lagi. Nomor tak dikenal, tetapi kode areanya lokal. Aku menjawab dengan ragu. Halo, Ayu sayang. Ini Om Heru. Itu Heru, adik laki-laki ibu mertuaku. Suaranya penuh dengan kesombongan yang biasa. Kudengar kamu sudah dapat pekerjaan. Selamat. Terima kasih, Om. Ada apa? Tidak ada yang istimewa. Dia berdeham dengan gugup. Hanya saja ibu mertuamu sakit. Dia bilang kamu membuatnya seperti ini. Ayolah, kita kan keluarga. Kenapa harus bertengkar seperti ini? Kamu bisa mengunjunginya, minta maaf, dan masalah selesai. Aku hampir tertawa. Jadi begitu, Om. Aku bahkan belum terima gaji, kataku dengan tenang. Kalau sudah dapat, aku akan bayar sewa dan pengeluaranku dulu. Kalau kakakmu butuh kursi pijat, suruh saja menantu kesayangannya atau kamu, adiknya. Ayu Lestari, apa kamu tidak mengerti kata-kata baik? Heru kehilangan kesabarannya. Keluarga Sanjaya telah menerimamu, itu adalah keberuntunganmu, dan kamu pikir kamu siapa? Om, aku berhenti di pintu masuk kereta bawah tanah. Jika keberuntungan yang diberikan keluarga Sanjaya kepadaku adalah sebuah tamparan di depan semua orang, penghinaan, dan upaya untuk merebut pekerjaanku, maka aku menolak keberuntungan itu. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Begitu memasukkan ponsel ke sakuku, panggilan lain datang. Kali ini Tante Rini. Ayu, kenapa kamu memblokir Om Heru? Dia langsung menyerang. Dia lebih tua darimu. Dia mengatakan beberapa kata padamu. Apa masalahnya? Segera buka blokirnya dan minta maaf. Aku mengambil napas dalam-dalam dan berjalan pergi.
Tante, ada lagi yang Tante inginkan? Kalau tidak, aku mau pulang. Apa-apaan ini? Nada bicara apa itu? Teriak Rini. Ku bilang padamu, ayo Lestari, jangan pikir hanya karena kamu sudah dapat pekerjaan, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Tanpa keluarga Sanjaya, kamu bukan apa-apa. Bima sekarang hanya sedang bersenang-senang. Rasa baru akan berlalu, dan kamu akan banyak menangis. Kita lihat saja nanti, jawabku dengan dingin. Dan Tante, aku ingin memperingatkanmu. Menyebarkan gosip dan fitnah adalah kejahatan. Jika Tante terus mengatakan aku memiliki perilaku tidak pantas, aku berhak menempuh jalur hukum. Kamu mengancamku? Suara Rini bergetar karena marah. Aku tidak mengancam, aku memberitahu. Aku melihat kereta mendekat. Aku ada urusan. Sampai jumpa. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Aku masuk ke gerbong, bersandar di tiang, dan merasakan kelelahan yang luar biasa. Bukan fisik, tapi moral. Berperang dengan pemerasan emosional yang tak ada habisnya ini lebih melelahkan daripada mengerjakan 10 proyek desain. Telepon bergetar lagi. Kukira itu seseorang dari keluarga Sanjaya dan ingin menolaknya, tetapi aku melihat itu adalah Bima. Sudah pulang kerja? Suaranya lembut. Di kereta bawah tanah. Hidungku terasa perih. Bima, Om Heru dan Tante Rini meneleponku. Keheningan beberapa detik di seberang sana. Apa yang mereka katakan? Aku meringkasnya, mencoba untuk tetap tenang. Maaf, suara Bima rendah. Mereka menyakitimu lagi? Mereka tidak menyakitiku, kataku. Aku hanya merasa kasihan pada mereka. Selalu menggunakan trik yang sama. Kamu yang paling muda, kamu harus menghormati, kamu harus menanggung, dan kamu yang jahat. Bagi mereka tidak penting, tapi bagiku penting, kata Bima dengan tegas. Ayu, aku punya ide. Apa? Akhir pekan ini, mari kita kumpulkan semua kerabat untuk makan malam, katanya. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk memperjelas semuanya. Kita harus menetapkan batas dengan jelas, agar mereka mengerti bahwa mulai sekarang, kita akan menjalani hidup kita sendiri, dan mereka menjalani hidup mereka sendiri. Mereka yang melewati batas akan menanggung konsekuensinya. Jantungku berdebar lebih kencang. Kamu yakin? Yakin. Suara Bima tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Kita akan memperjelasnya sekali untuk selamanya. Baiklah. Aku mengertakkan gigi. Kalau begitu, akhir pekan ini. Aku menutup telepon dan keluar dari kereta bawah tanah. Matahari terbenam begitu indah, telepon berdering lagi. Kali ini Sinta, dari nomor baru. Ayu, kita bicara, suaranya tenang. Hanya kita berdua, tanpa ibu. Aku berpikir sejenak, baiklah. Di mana? Besok jam makan siang, di kafe dekat kantormu, katanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuat keributan, aku hanya akan bicara. Baiklah. Saat aku menutup telepon, aku sudah tahu apa yang harus kuharapkan. Sinta ingin bertemu karena 2 alasan. Entah untuk membujukku lagi atas nama ibu mertuaku, atau karena takut akan pembalasanku setelah melihat ketegasanku, dia ingin berdamai. Dalam kedua kasus, aku siap. Di rumah, Bima sudah ada di sana. Bau makanan tercium dari dapur. Selamat datang kembali, desainer Ayu, dia membuka tangannya dengan celemek, tersenyum. Aku melemparkan diri ke dalam pelukannya dan mengambil napas dalam-dalam. Aku sangat lelah hari ini. Kalau begitu istirahatlah, dia mencium rambutku. Aku yang akan mengatur makan malam akhir pekan. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat makan malam, kami membahas detailnya. Aku sudah memesan restoran yang sangat bagus, ruang VIP, benar-benar pribadi, kata Bima. Aku sudah memberitahu semua kerabat, termasuk Mas Chandra dan Sinta. Apa mereka akan datang? Mereka akan datang. Bima tersenyum dingin. Ibuku takut aku benar-benar akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi dia pasti akan datang, mencari kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mas Chandra dan Sinta akan datang untuk melihat ke arah mana angin bertiup. Aku mengangguk. Kita akan bicara tentang apa? 3 poin. Bima menekuk 1 jari. Pertama, kita memenuhi tugas anak kita, tetapi dengan cara kita sendiri. Kita mentransfer uang belanja. Kita membayar biaya medis, tetapi kita tidak tinggal bersama, dan kita tidak berlari pada panggilan pertama. Kedua, tidak ada yang ikut campur dalam pernikahan dan kehidupan kita, termasuk masalah anak. Ketiga, jika ada yang mengganggumu lagi, terutama di tempat kerja, biarkan mereka menanggung konsekuensinya. Konsekuensinya? Apa artinya? Tindakan hukum. Mata Bima menjadi dingin. Ibuku memukulmu di depan semua orang, itu bisa dilaporkan ke polisi. Mereka memfitnahmu di tempat kerja, itu bisa dituntut.
Dulu kukira karena kita keluarga, kita bisa menahannya, tapi sekarang aku sadar. Pada beberapa orang, kesabaran adalah dorongan bagi keberanian mereka. Hatiku menghangat. Bima, kamu banyak berubah. Aku sudah dewasa, dia memegang tanganku. Demi seseorang yang tidak layak. Keesokan harinya, saat makan siang, aku pergi ke kafe. Sinta sudah di sana, dengan 2 kopi yang sudah dipesan. Ayo, duduklah. Dia sangat sopan, yang mengejutkan. Aku duduk dan langsung ke pokok pembicaraan. Sinta, kenapa kamu memanggilku? Sinta mengaduk kopinya. Ibu menangis lagi kemarin. Dia bilang kamu tidak menjawab teleponnya. Ayu, aku tahu ibu salah, tapi tidak bisakah kamu mundur selangkah demi aku, demi kamu? Aku tertawa. Sinta, apakah kamu memikirkanku kemarin ketika kamu mengatakan aku memiliki perilaku tidak pantas di tempat kerjaku? Wajahnya membeku. Ibu yang memaksaku untuk mengatakannya, dan apakah ibu juga memaksamu menulis postingan sindiran di media sosial? Potongku. Sinta tidak bisa menjawab. Sinta, mari kita jujur. Aku mengambil cangkir. Kamu memanggilku karena kamu takut jika aku benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga. Ibu akan pindah ke rumahmu dan kamu akan punya lebih banyak pekerjaan, tepat sasaran. Sinta mengalihkan pandangannya, mendengus. Jangan khawatir, lanjutku. Ibu tidak akan pindah ke rumahmu. Dia sangat mencintai rumah lamanya, tapi jika dia berlari ke rumahmu setiap hari dan menuntutmu untuk merawatnya, itu masalah lain. Wajah Sinta menjadi pucat. Apa maksudmu? Maksudku, kita bisa bekerja sama. Aku meletakkan cangkir di atas meja. Kamu tidak menggangguku, aku tidak mengganggumu. Kita katakan hal yang sama pada ibu. Kita beri uang belanja. Tapi kita tidak tinggal bersama. Kalau dia mau membuat keributan, kita berdua tidak bereaksi. Seiring waktu, dia akan tenang. Sinta jelas tidak menyangka perubahan tak terduga ini. Tapi ibu, apa yang lebih penting bagi ibu? Reputasi dan cucu laki-laki. Aku menatapnya. Jika kamu merawat putramu dengan baik dan membawanya lebih sering mengunjungi neneknya, ibu tidak akan terlalu mengganggumu. Dan aku, dari sisiku, akan membuatnya mengerti bahwa Ayu Lestari bukan lagi seseorang yang bisa dihina. Sinta terdiam lama, dan akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi makan malam akhir pekan. Makan malam itu adalah ritual penetapan batas kita, kataku. Sinta, jika kamu pintar, kamu akan mengerti di pihak siapa kamu harus berdiri. Saat aku keluar dari kafe, aku merasakan perasaan campur aduk. Aku telah membuat perdamaian sementara dengan Sinta, bukan karena aku memaafkannya, tetapi karena aku tahu bahwa musuh dari musuhku terkadang bisa menjadi sekutu sementara. Saat aku kembali ke kantor, Lena berlari ke arahku dengan panik. Ayu, proyek pusat komunitas disetujui. Bu Berak bilang kita punya visi yang inovatif. Aku mengambil proyek yang disetujui. Ada sebuah catatan di atasnya. Pertahankan sejarah, suntikan kehidupan baru. Sangat bagus. Lanjutkan pengembangannya. Luar biasa, kami berdua tos. Malam ini kita akan lembur untuk membuat visualisasi 3D. Ya, mata Lena berbinar. Saat aku selesai, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Saat aku keluar dari gedung, aku melihat mobil Bima. Kamu tidak perlu menungguku saat aku terlambat, aku bisa pulang sendiri, kataku sambil masuk ke mobil. Tidak bisa, dia memasangkan sabuk pengamanku. Kamu sekarang adalah objek keamanan tingkat tinggiku. Aku tertawa dan bersandar di bahunya. Mobil melaju di tengah malam, dan aku memejamkan mata. Makan malam akhir pekan terasa seperti pertempuran yang menentukan. Tapi aku tidak lagi takut. Karena aku tahu bahwa kali ini, aku tidak sendirian. Aku punya pekerjaan, keterampilan, dan seorang pria yang mencintaiku. Dan keluarga Sanjaya tidak punya apa-apa selain ikatan darah dan tugas yang disebut-sebut. Sabtu malam, saat lampu-lampu pertama kota menyala, aku berdiri di depan cermin, memeriksa pakaianku. Gaun hitam sederhana yang pas di badan, tidak terlalu mencolok tapi juga tidak pudar, menonjolkan gaya profesional. Rambut disanggul, dengan anting-anting mutiara kecil di telinga. Gugup. Bima memelukku dari belakang. Dia juga mengenakan setelan abu-abu yang elegan, terlihat sangat canggih. Sedikit, aku mengaku dengan jujur, tapi lebih banyak bersemangat. Dia tersenyum, aku juga. Setelah hari ini, kita akan benar-benar bebas. Restoran dipilih di lokasi yang bagus, ruang VIP memastikan privasi total. Kami datang setengah jam lebih awal untuk memeriksa menu dan pengaturan tempat duduk.
Ibu akan duduk di kursi utama. Mas Chandra dan Sinta di sebelah kiri, kita di sebelah kanan. Bima menunjukkan rencananya. Yang lain terserah. Aku menyuruh pelayan untuk tidak mengganggu kami tanpa izin. Aku mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. Tepat pada saat itu, telepon bergetar. Pesan dari Diana. Semoga berhasil. Ingat, kamu pergi untuk menyatakan perang, bukan untuk bernegosiasi. Aku membalas dengan emoji kepalan tangan. Pukul 18.30, para kerabat mulai berdatangan. Tante Rini dan Om Heru adalah yang pertama datang. Melihat kami, mereka tampak sedikit malu. Kemarin aku memblokir nomor mereka, dan hari ini kami harus duduk di meja yang sama. Bima, kami datang, Rini tersenyum paksa. Ayu, hari ini cantik sekali. Terima kasih Tante, aku mengangguk sopan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Om Heru mengabaikanku dan berbalik ke Bima. Bima, apa kabarmu? Kudengar kamu sudah mengundurkan diri. Startup rumah pintar. Ya, jawab Bima. Startup bagus, kata Heru, tetapi matanya menunjukkan penghinaan. Menurutnya, meninggalkan pekerjaan yang stabil di perusahaan keluarga demi startup adalah puncak kebodohan. Perlahan-lahan, kerabat lain datang. Ruangan itu dipenuhi dengan kebisingan. Semua orang dengan hati-hati menghindari topik sensitif, berbicara tentang harga saham dan properti. Pukul 18.50, ibu mertuaku datang bersama keluarga Chandra. Begitu masuk, matanya langsung tertuju padaku. Dia mengenakan gaun merah anggur yang elegan, tetapi lingkaran hitam di bawah mata dan penampilannya yang lelah mengkhianati keadaannya. Sinta mengikuti di belakangnya dengan gaun kuning pucat, mencoba terlihat patuh dan manis. Melihatku, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Chandra masuk terakhir dengan ekspresi tegang. Ibu, duduk di sini. Bima menarik kursi di ujung meja. Ibu Wulandari duduk, memandang semua orang, dan tiba-tiba matanya memerah. Jarang sekali. Seluruh keluarga berkumpul. Suasana langsung menjadi tegang. Semua sudah datang, Anda bisa menyajikan makanan, kata Bima kepada pelayan, tanpa mengubah ekspresinya. Makanan yang lezat dan indah mulai berdatangan. Bima telah memesan hidangan terbaik restoran itu. Terlihat jelas dia sudah bersiap. Bima, ini pasti mahal, kata Tante Rini, mengambil sepotong abalon, menjajaki suasana. Makan malam ini pasti menghabiskan banyak uang. Memang perlu. Bima menuangkan anggur untuk para orang tua. Ayo kita makan dulu. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang kanggung. Semua orang sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Setelah semua orang meletakkan alat makan mereka, Bima memecah keheningan. Tangan Ibu Wulandari sedikit gemetar. Sinta memutar-mutar serbet. Chandra menatap adiknya dengan saksama. Sebelum kita ke pokok pembicaraan, aku ingin bersulang untuk para orang tua. Bima mengangkat gelasnya. Terima kasih sudah datang hari ini. Semua orang mengangkat gelas mereka dengan pikiran masing-masing. Setelah minum, Bima meletakkan gelasnya dan memegang tanganku, jari-jari kami bertautan. Gerakan ini membuat semua orang menatap tangan kami yang bersatu. Aku mengumpulkan semua orang hari ini untuk mengumumkan beberapa hal secara resmi. Suara Bima tenang tetapi berwibawa. Pertama, Ayu dan aku telah pindah dan akan tinggal di apartemen kami sendiri. Ibu bisa tinggal di rumah lama, atau menyewakannya. Uang sewanya akan menjadi milik ibu. Wajah Ibu Wulandari menjadi pucat. Bima, aku. Ibu, biarkan aku selesai, potong Bima. Kedua, kewajiban kami untuk merawat ibu tetap ada, dalam bentuk uang belanja bulanan 5 juta rupiah, ditambah hadiah pada hari raya. Jika ibu sakit, kami akan menanggung setengah dari biayanya, dengan syarat ibu menghormati Ayu dan tidak ikut campur dalam hidup kami. Ketiga, dia menatap para kerabat, mulai hari ini, kehidupan saya dan Ayu, termasuk kapan kami ingin punya anak, bagaimana caranya, dan apakah kami ingin, adalah urusan pribadi kami. Tidak ada yang berhak bertanya tentang itu, apalagi menggunakannya untuk menyerang Ayu. Dan keempat, yang terpenting. Bima menatap Ibu Wulandari, dan tatapannya menjadi tajam. Jika ada yang pergi ke tempat kerja Ayu lagi atau memfitnahnya dimanapun, saya akan menempuh jalur hukum. Termasuk melaporkan ke polisi, dan menuntut atas pencemaran nama baik. Setelah kata-kata ini, keheningan total menyelimuti ruangan. Bibir Ibu Wulandari bergetar, air mata mengalir di pipinya. Bima, jadi kamu bertekad meninggalkan ibumu demi perempuan ini? Aku hanya meminta rasa hormat untuk istriku, Bu. Bima berhenti sejenak. Jika ibu tidak bisa memberikannya, maka kita terpaksa menjaga jarak. Menjaga jarak, suara Ibu Wulandari meninggi. Kamu bicara tentang jarak denganku? Aku membesarkanmu selama 30 tahun untuk mendengar kamu mengatakan akan menjaga jarak?
Ibu membesarkanku selama 30 tahun, dan aku bersyukur, Bima tetap tenang. Itulah sebabnya aku akan memenuhi kewajibanku. Tapi Ayu tidak berutang apa-apa pada ibu. Dia menikah denganku untuk menjadi istriku, bukan untuk menjadi pelayan ibu. Pelayan? Apa pelayan hidup seperti itu? Ibu Wulandari meledak. Dia makan di rumah kita, dia tinggal di rumah kita, dan selama 3 tahun dia bahkan tidak bisa bertelur satu pun, dan aku masih tidak boleh mengatakan apa-apa. Cukup. Bima tiba-tiba berdiri, kursinya bergeser di lantai. Ibu, jaga bicaramu. Aku juga berdiri, memegang tangannya untuk menenangkannya. Lalu aku berbalik ke Ibu Wulandari, dan suaraku terdengar jelas dan dapat dimengerti. Ibu benar, selama 3 tahun aku makan di rumah ibu, tinggal di rumah ibu. Karena itu, hari ini, di depan semua kerabat, aku ingin membuat perhitungan. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasku dan membukanya. Tahun pertama pernikahan, aku berhenti bekerja dan tinggal di rumah. Pekerjaan rumah tangga, dengan upah harian terendah Rp50.000 sebulan, setahun 18 juta. Tahun kedua, ibu menjalani operasi kantung empedu, aku merawat ibu di rumah sakit selama 28 hari. Jasa perawat, Rp200.000 sehari, aku hitung Rp150.000, total 4,2 juta. Tahun ketiga, rumah lama direnovasi, aku mengawasi seluruh proses selama 3 bulan. Gaji mandor, 8 juta, aku hitung 5 juta, total 15 juta. Aku mengangkat mataku ke wajah Ibu Wulandari yang semakin bengkok. Selama 3 tahun, pekerjaan gratis yang kulakukan untuk keluarga Sanjaya, jika dinilai dengan uang, totalnya adalah 37,2 juta. Jika ibu merasa berutang padaku, ibu bisa mengembalikan uang ini sekarang, dan ibu bisa membayar pekerjaan saya. Semua orang di ruangan itu membeku karena terkejut. Termasuk Bima. Dia jelas tidak tahu aku membuat catatan seperti itu. Wajah Ibu Wulandari menjadi hijau. Kamu membuat perhitungan denganku? Aku tidak membuat perhitungan, aku mencatat. Aku menutup buku catatan itu. Dulu aku tidak menghitung, kukira tidak begitu dalam keluarga. Tapi sekarang aku sadar, beberapa orang tidak bisa dianggap sebagai keluarga. Ayu Lestari. Chandra memukul meja. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibu? Mas Chandra. Bima membelakku. Apa ada satu kata pun yang dia katakan yang tidak benar? Ibu sakit, dia yang merawat. Rumah direnovasi, dia yang mengawasi. Selama 3 tahun, dia melakukan segalanya di rumah. Chandra tidak bisa menjawab. Sylvia dengan lembut bergumam, tapi Ayu kan tidak bekerja. Bukankah tugasnya melakukan pekerjaan rumah tangga? Aku menatapnya. Kamu bekerja di sebuah boom, gajimu 6 juta. Setelah bekerja, berapa kali kamu memasak makan malam, mencuci piring, mengurus anakmu? Jika melakukan pekerjaan rumah tangga adalah tugas, mungkin kamu juga harus mengundurkan diri dan menjadi menantu teladan. Sylvia tersipu dan terdiam. Cukup, jangan bertengkar. Om Heru mencoba menengahi. Kita kan keluarga, kenapa harus membuat perhitungan seperti ini? Ayu sayang. Apa ini? Ibu mertuamu mengatakan beberapa kata dan kamu menjadi begitu marah. Marah? Potongku. Om, jika kemarin ibu mertuamu datang ke tempat kerjamu dan mengatakan di depan semua kolegamu bahwa kamu memiliki perilaku tidak pantas, apakah kamu juga tidak akan marah? Om Heru terdiam. Tante Rini, melihat ini, mengalihkan fokusnya ke Bima. Bima, apa kamu akan berdiri di sana dan melihat istrimu tidak menghormati orang tua? Di mana rasa hormat itu, Tante? Kata Bima dengan tenang kepadaku. Rasa hormat itu timbal balik. Jika kalian menghormati istriku, aku juga akan menghormati kalian. Jika tidak, jangan tersinggung jika aku bersikap kasar. Rini bergetar karena marah. Ibu Wulandari tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Mengapa aku pantas menerima hukuman ini? Aku membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih, menikahkannya dengan orang yang tidak sopan. Seandainya saja aku mati. Lagi-lagi trik yang sama. Air mata, keributan, ancaman. Dulu, saat dia mulai menangis, aku akan luluh. Bima akan berkompromi. Tapi hari ini, Bima hanya menatapnya dengan dingin. Ibu, jika ibu benar-benar ingin mati, ibu tidak akan duduk di sini. Ibu hanya ingin semua orang berpikir bahwa aku tidak tahu berterima kasih dan Ayu jahat. Tangisan itu berhenti. Ibu Wulandari mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan kengerian dan kebencian. Dia tidak menyangka kartu terakhirnya pun tidak berhasil. Kami sudah mengatakan semuanya. Bima duduk kembali. Mulai hari ini, Ayu dan aku menjalani hidup kami sendiri.
Kalian jalani hidup kalian, siapa yang ingin berkomunikasi? Selamat datang. Siapa yang ingin ikut campur dengan nasihat? Maaf, tidak dengan kami. Dia mengangkat gelasnya. Ini gelas terakhir. Makan malam selesai. Sekarang semua orang bisa menempuh jalan masing-masing. Setelah mengatakan itu, dia meminum semuanya. Para kerabat saling pandang, dan satu persatu mereka juga mengangkat gelas. Ibu Wulandari tidak bergerak. Dia menatap kami, bibirnya bergetar, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia telah kalah selamanya. Pelayan, bonnya. Bima melambaikan tangannya. Setelah membayar, dia memegang tanganku. Ayo kita pergi. Kami bangkit dan berjalan ke pintu keluar. Di pintu, aku berbalik. Di dalam ruangan, Ibu Wulandari duduk tak berdaya di kursinya, dengan tatapan kosong. Sylvia berpura-pura menghiburnya. Chandra mengerutkan kening. Para kerabat berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tatapan itu seperti sebuah perpisahan. Perpisahan dengan Ayu Lestari yang sabar, dengan pernikahan yang menghinakan itu, dengan suasana keluarga Sanjaya yang menyesakkan. Saat aku keluar dari restoran, angin malam menerpa wajahku, membawa kesejukan malam musim panas. Menyesal? Tanya Bima. Tidak menyesal. Aku memegang tangannya erat. Hanya lega. Mungkin akan lebih sulit setelah ini, dia memperingatkan. Ibuku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu. Aku bersandar di bahunya. Tapi aku tidak lagi takut, karena aku tahu, apapun yang terjadi, kamu akan ada di sisiku. Tentu saja, dia mencium keningku. Aku akan selalu di sisimu. Mobil melaju menuju rumah. Aku memejamkan mata, memutar ulang adegan makan malam itu. Air mata Ibu Wulandari, tuduhan para kerabat, kemunafikan Sinta, kemarahan Chandra, tetapi di atas segalanya, punggung Bima yang membelaku, kehangatan tangannya, dan ketegasan dalam kata-katanya. Sekarang semua orang bisa menempuh jalan masing-masing. Utang dari tamparan itu sebagian telah terbayar hari ini. Seperti perpisahan yang tegas, percakapan tanpa jalan kembali. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Ibu mertuaku tidak akan tenang, Sinta tidak akan menerima, dan para kerabat tidak akan melewatkan pertunjukan. Tapi apa bedanya? Aku punya pekerjaan, keterampilan, cinta, dan mereka tidak punya apa-apa selain ikatan darah dan tugas yang disebut-sebut. Telepon bergetar. Pesan dari Lena. Ayu, klien sangat menyukai visualisasi pusat komunitas. Bu Berak bilang akan memberi kita bonus. Aku tertawa dan menjawab, itu hasil kerja keras kita bersama. 3 hari setelah makan malam itu, aku resmi memulai pekerjaanku. Dalam rapat pagi, Bu Berak menyoroti proyek kami. Kolaborasi antara Ayu Lestari dan Lena sangat produktif. Klien sangat puas dengan visualisasinya. Kalian berdua akan membawa proyek ini hingga akhir desain dan implementasi. Rekan-rekan bertepuk tangan. Lena tersipu karena gembira. Setelah rapat, Diana diam-diam mengacungkan jempolnya padaku. Bagus, langsung dapat proyek kunci. Ide Lena bagus, kataku dengan jujur. Itu karena kamu membimbingnya dengan baik, Diana merendahkan suaranya. Ngomong-ngomong, ibu mertuamu mengganggumu lagi? Belum, aku sedang merapikan catatanku. Mengetahui wataknya, ini adalah ketenangan sebelum badai. Hati-hati, Diana mengangguk. Ngomong-ngomong, hari Sabtu ada reuni lulusan universitas. Kamu datang, aku ragu-ragu. Setelah kuliah, aku hampir memutuskan semua kontak dengan teman sekelasku. Di satu sisi, aku sibuk dengan urusan rumah tangga, di sisi lain, aku malu. Ayu Lestari, mahasiswa terbaik, akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Datanglah, Diana sepertinya mengerti keraguanku. Biar semua orang melihat bahwa mahasiswa terbaik kelas telah kembali. Baiklah, aku mengangguk. Aku akan datang. Pekerjaan memberiku perasaan kepenuhan yang telah lama terlupakan. Hari-hari berlalu di antara pertemuan klien dan revisi gambar. Saat aku selesai, Lena mendekat dengan setumpuk dokumen. Ayu, klien ingin menambahkan area baca anak. Tapi tanpa menambah anggaran. Biar kupikirkan, aku mengambil dokumen itu. Mungkin kita bisa merenovasi gudang. Saat kami berdiskusi, telepon berdering. Nomor tak dikenal, kukira itu mungkin klien, jadi aku menjawabnya. Halo, Ayu Lestari? Suara pria yang tegas. Ya, saya. Ini resepsionis rumah sakit kota. Ibu mertua Anda, Ibu Wulandari Sanjaya, baru saja dirawat di rumah sakit. Kondisinya tidak baik. Kami minta Anda segera datang. Kepalaku berdenging. Apa yang terjadi padanya? Diagnosis awal adalah stroke. Saat ini dia berada di unit perawatan intensif. Anda ada di daftar panggilan terakhir di ponselnya,
Karena itu kami menelepon Anda. Tolong beritahu kerabat lainnya." Mereka menutup telepon. Aku membeku di tempat, tangan dan kakiku menjadi dingin. "Ayu, kamu tidak apa-apa?" tanya Lena cemas. "Ibu mertuaku di rumah sakit," jawabku secara mekanis. "Stroke, di ICU." "Ya Tuhan. Pergilah, cepat." Lena mulai mengemasi barang-barangku. Aku menelepon Bima, suaraku bergetar. "Bima, ibu di rumah sakit. Stroke, di ICU." Keheningan setengah detik di seberang sana. Aku datang. "Jangan khawatir. Hati-hati di jalan." Aku menutup telepon dan berlari ke lift. Pikiranku kacau. 3 hari yang lalu dia penuh kehidupan. Dan sekarang stroke. Apakah ini penyakit sungguhan atau trik lain? Saat aku sampai di rumah sakit, Bima sudah di sana, berbicara dengan dokter. Chandra dan Sinta juga baru saja tiba. Mata Sinta merah seperti habis menangis. "Dokter, bagaimana keadaan ibu saya?" tanya Bima. "Pasien mengalami stroke iskemik. Untungnya, karena dibawa tepat waktu, krisis telah berlalu. Tapi dia harus tetap di rumah sakit untuk observasi." Dokter membetulkan kacamatanya. "Kalian kerabatnya. Dia punya tekanan darah tinggi. Kenapa kalian membiarkannya begitu marah?" "Marah?" Bima mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" "Orang yang membawanya mengatakan bahwa sore ini dia bertengkar dengan seseorang di taman apartemen. Dia bertengkar dan jatuh," kata dokter. "Sebaiknya kalian cari tahu detailnya dengan para tetangga." Kami masuk ke kamar. Ibu Wulandari terbaring di tempat tidur, penuh dengan selang, pucat, seolah-olah menua beberapa tahun. Melihat kami, matanya bergetar, bibirnya bergerak, tapi tidak bisa bicara. "Ibu." Sinta berlari ke tempat tidur sambil menangis. "Mengapa ibu melakukan ini? Apa ibu membuat diri ibu seperti ini demi menantu yang tidak tahu berterima kasih?" Kata-kata itu jelas ditujukan padaku. Chandra juga menatapku dengan ekspresi rumit. "Ayu, jika terjadi sesuatu pada ibu..." Bima memotong Chandra. "Dokter bilang dia bertengkar dengan seseorang." "Dengan siapa? Tentang apa?" Chandra ragu-ragu dan melirik Sinta. Sinta terisak, "Dengan siapa lagi?" "Dengan tetangga yang suka bergosip. Beberapa hari terakhir ini ibu sedang tidak mood. Dia sedang jalan-jalan di taman. Seseorang bertanya mengapa dia sudah lama tidak melihat putra bungsu dan menantunya. Ibu mengatakan sesuatu, dan mereka mulai membicarakannya di belakang. Mereka bilang kami mengusirnya. Ibu mendengarnya dan mulai bertengkar dengan mereka." "Mereka hanya membicarakannya di belakang?" tanya Bima memperjelas. Sinta mengangguk, tapi tatapannya sedikit menghindar. Aku mengerti segalanya. Mengetahui watak ibu mertuaku, dia tidak hanya mengatakan sesuatu. Dia mungkin mengeluh kepada para tetangga tentang aku dan Bima, dan ketika diungkap dengan tidak menyenangkan, dia tidak tahan. "Bima, kamu lihat?" Chandra mulai menekan nuraninya lagi. "Ibu dalam keadaan seperti ini, tidak bisakah kamu, Mas Chandra?" Aku mulai berbicara, dan suaraku terdengar luar biasa tenang. "Ibu sakit, kami akan merawatnya. Berapapun biaya pengobatannya, kami akan membayar semuanya. Tapi jika kalian ingin menyalahkanku, aku perlu membuat pernyataan." Aku mengeluarkan ponselku dan membuka rekaman suara. Aku merekam setiap kata yang diucapkan ibumu di restoran 3 hari yang lalu. Jika perlu, aku bisa memutarnya untuk dokter, agar dia bisa memutuskan siapa yang menyiksa siapa. Ruangan itu menjadi sunyi. Bima menatapku dengan kaget. Dia tidak tahu aku merekam semuanya. Wajah Sinta menjadi pucat. Chandra membeku. Kamu merekamnya?" Suara Sinta bergetar. "Orang jujur tidak punya apa-apa untuk disembunyikan." Aku memasukkan ponsel ke sakuku. "Sekarang mari kita diskusikan bagaimana cara merawatnya. Aku sarankan kita menyewa perawat. Biayanya kita bagi 2. Bima dan aku bekerja, kita tidak bisa di sini 24/7. "Perawat apa?" protes Chandra. "Keluarga harus merawatnya secara pribadi." "Siapa yang akan merawat?" tanyaku. "Sinta bekerja, kamu bekerja. Bima dan aku juga bekerja. Atau kamu akan mengundurkan diri untuk merawat ibumu?" Chandra terdiam. Dia tidak bisa mengundurkan diri. Dia telah bekerja keras untuk mencapai posisi manajer tingkat menengah di perusahaan keluarga. "Kita sewa perawat," Bima memutuskan. "Aku punya koneksi agensi yang terpercaya. 24 jam sehari, 300.000. Kita bagi 2. 150.000 per keluarga," seru Sinta. "Itu 4,5 juta sebulan. Terlalu mahal." "Punya saran lain?" Aku menatapnya. "Kamu yang akan mengundurkan diri atau Chandra?" Sinta terdiam, wajahnya tidak puas. Akhirnya, di bawah tekanan Bima, mereka setuju untuk menyewa perawat.
Bima segera menelepon agensi. Dalam 2 jam, perawat seharusnya datang. Setelah masalah ini selesai, Bima membawaku ke koridor. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang rekaman itu? Aku memutuskan pada menit terakhir. Aku mengaku. Sebelum makan malam, kupikir jika mereka mencoba memutarbalikkan segalanya lagi, aku akan punya bukti. Bima menatap mataku. Ayu, kamu berubah. Menjadi lebih baik atau lebih buruk, menjadi lebih kuat. Dia memegang tanganku. Sangat kuat hingga aku merasa kasihan padamu, dan bangga padamu. Aku bersandar di bahunya, merasa kelelahan menguasaiku. Bima, menurutmu ibu benar-benar sakit, atau hanya pura-pura? Diagnosis dokter tidak mungkin bohong, kata Bima. Tapi penyebabnya, aku khawatir tidak sesederhana itu. Aku sudah meminta temanku, dari para tetangga, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sore ini. Aku mengangguk, inilah Bima yang sebenarnya, tenang dari luar, tapi sangat tajam dari dalam. Perawat datang dengan cepat, seorang wanita berusia 40 tahun, tampak dapat diandalkan. Kami menjelaskan apa yang harus dilakukan, membayar tagihan rumah sakit. Saat kami keluar, hari sudah gelap. Di dalam mobil, Bima berkata, temanku sudah mencari tahu semuanya. Ibu memang bertengkar dengan para tetangga. Tapi bukan mereka yang memulai. Dia sendiri yang mendekati mereka dan mengeluh. Mengatakan bahwa kamu tidak tahu berterima kasih, bahwa aku meninggalkan ibuku demi istriku. Dan seorang tetangga langsung menjawab, Anda menampar menantu Anda di depan semua orang dan masih mengeluh. Kalau aku punya ibu mertua seperti itu, aku sudah lama kabur. Ibu tidak tahan, mulai berteriak, lalu jatuh. Aku mengerti. Aku minta temanku berterima kasih pada tetangga itu. Bima tersenyum pahit. Meskipun kasar, dia langsung ke pokok permasalahan. Ibuku kali ini benar-benar mencarinya sendiri. Di rumah, aku terkulai di sofa karena lelah. Telepon berdering lagi. Itu Diana. Ayu, ibu mertuamu. Bagaimana? Krisis telah berlalu. Tapi dia harus tinggal di rumah sakit. Aku meringkas apa yang terjadi. Diana terdiam. Aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Katakan saja. Hari ini, sebelum ibu mertuamu jatuh, dia menelepon kantor. Suara Diana serius. Untungnya yang mengangkat telepon Lena. Dia bilang kamu punya masalah integritas dan menuntut agar kamu dipecat. Aku duduk tegak, kepalaku berdenging, darah menyerbu wajahku. Kapan? Sekitar 1 jam sebelum dia jatuh, kata Diana. Lena mengenali suara ibu mertuamu dan dengan sopan mengelaknya. Tapi kupikir kamu harus tahu. Jadi itu dia. Ibu mertuaku mencoba merebut pekerjaanku, gagal, pergi mengeluh kepada para tetangga, topengnya jatuh, dan dia mengalami stroke. Sebuah lingkaran setan. Diana, terima kasih sudah memberitahu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Diana. Kali ini kita beruntung Lena tidak menganggapnya serius. Bagaimana jika lain kali dia menelepon klien atau mengarang cerita lain? Aku tahu, aku meremas telepon. Aku akan menanganinya. Aku menutup telepon dan menceritakan semuanya pada Bima. Wajahnya menjadi gelap. Dia ingin memojokkanmu. Karena itu, kita tidak bisa lagi bertahan secara pasif, kataku. Bima, aku ingin menuntut. Bima membeku. Menuntut? Penyerangan di depan umum adalah penganiayaan. Fitnah di tempat kerja adalah kejahatan kehormatan, kataku dengan tenang. Dulu aku menahannya demi kamu, tapi sekarang dia ingin menghancurkan karirku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Bima menatapku dengan ekspresi rumit. Sudah kamu pikirkan baik-baik, jika kamu menuntut, tidak akan ada jalan kembali. Sejak makan malam itu, sudah tidak ada jalan kembali. Aku tersenyum pahit. Bima, ironisnya tahu tidak? Jika dia berhasil dalam apa yang diinginkannya, aku akan dipecat. Aku akan kehilangan pekerjaanku, dan kemudian aku akan menjadi lebih bergantung padamu, lebih terikat pada keluarga Sanjaya, dan dia bisa melakukan apa saja padaku. Dia tidak bodoh, dia jahat. Bima terdiam lama, dan akhirnya mengangguk. Baiklah, aku mendukungmu. Perlu pengacara? Aku punya teman yang ahli dalam kasus seperti ini. Tidak, kataku. Kali ini aku sendiri. Aku ingin berkonsultasi, aku ingin mengumpulkan bukti. Bima, ini adalah pertempuranku. Tapi kamu tidak sendirian, dia memegang tanganku. Keesokan harinya, aku meminta izin setengah hari dan pergi ke sebuah firma hukum. Aku bertemu dengan seorang pengacara bernama Ibu Siska, yang tampak sangat profesional. Setelah mendengarkan ceritaku, dia membetulkan kacamatanya. Ayu, kasus Anda sangat jelas. Penyerangan di hadapan saksi adalah penganiayaan ringan, bisa menyebabkan hukuman kurungan.
Fitnah di tempat kerja adalah kejahatan kehormatan, bisa menuntut permintaan maaf di depan umum dan ganti rugi. Aku ingin menuntut, kataku. Hukuman perdata tidak masalah. Aku ingin dia mengerti. Ada harga yang harus dibayar untuk penyerangan. Ada juga untuk fitnah. Pengacara itu mengerti segalanya dengan baik. Baiklah, saya ambil kasus ini, tapi Anda harus mengumpulkan bukti. Kesaksian saksi, rekaman kamera jika ada, laporan medis tentang memar, dan juga bukti bahwa dia menelepon tempat kerja Anda. Kesaksian saksi ada. Banyak kerabat hari itu, kataku. Rekaman mungkin tidak ada, tapi aku punya laporan medis, juga foto-foto pipiku yang bengkak. Kolega di tempat kerja juga bisa bersaksi. Itu cukup, kata Ibu Siska. Pertama kita akan mengiriminya surat somasi. Kita akan menuntut permintaan maaf di depan umum dan ganti rugi. Jika dia menolak, kita akan menuntut. Aku keluar dari kantor, berdiri di jalan di bawah sinar matahari, dan tiba-tiba merasakan kelegaan yang luar biasa. Ternyata, membela diri menggunakan hukum itu sangat benar. Telepon berdering, itu Sinta. Ayu, ibu sudah sadar, dia ingin bertemu denganmu. Suaranya lelah. Dokter bilang kita tidak boleh membuatnya gelisah. Tidak bisakah kamu menyerah, Sinta? Apa kamu tahu bahwa kemarin dia menelepon tempat kerjaku dan menuntut agar aku dipecat? Tanyaku dengan tenang. Keheningan di seberang sana. Kamu tahu kan? Aku tertawa. Kalau begitu jangan bicara padaku tentang menyerah. Aku bukan ibunya, aku tidak harus memanjakannya. Ayu. Apa kamu akan begitu kejam? Suara Sinta bergetar. Ibu dalam keadaan seperti ini dan kamu. Aku tidak bisa, potongku. Aku akan ke rumah sakit sekarang, tapi aku harus mengatakan sesuatu padanya. Aku menutup telepon dan naik taksi. Di jalan, aku mengirim pesan ke Bima. Aku akan ke rumah sakit untuk menemui ibumu. Aku perlu memperjelas sesuatu. Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diri. Bima dengan cepat menjawab. Aku datang. Tunggu aku. Di ICU, Ibu Wulandari sadar tetapi masih menggunakan oksigen dan sulit berbicara. Melihatku, tatapannya menjadi gelap dan dia membuang muka. Ibu, aku mendekati tempat tidur, meletakkan sekantong buah. Sudah baik kan? Dia diam. Chandra dan Sinta berdiri di samping dengan tegang. Ibu, aku perlu mengatakan sesuatu padamu. Aku menarik kursi dan duduk. Kemarin Anda menelepon tempat kerja saya dan menuntut agar saya dipecat. Benar? Tubuh Ibu Wulandari menegang. Anda tidak bisa menyangkalnya, perusahaan punya rekaman pembicaraannya, lanjutku. Selain itu, 3 hari yang lalu di restoran, Anda memukul saya di depan semua orang, dan banyak saksinya. Untuk 2 kejadian ini, saya telah menginstruksikan seorang pengacara untuk menuntut. Kamu akan menuntutku? Ibu Wulandari akhirnya berkata dengan suara serak. Ya, kataku. Surat somasi dari pengacara akan datang dalam 1 atau 2 hari. Jika Anda setuju untuk meminta maaf di depan umum dan membayar ganti rugi, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk menarik gugatan. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Ayu Lestari. Apa kamu ini manusia? Chandra meledak. Ibu dalam keadaan seperti ini dan kamu ingin menuntutnya. Mas Chandra, justru karena dia masih hidup, aku bisa menuntutnya. Aku menatapnya. Jika dia berhasil dalam apa yang diinginkannya, dia akan memecatku dan aku tidak akan bisa hidup lagi. Keadaannya tidak akan sesederhana itu. Chandra mundur di hadapan kilatan dingin di mataku. Ibu, dulu saya selalu berkompromi dalam segala hal karena saya menghormati orang tua. Aku berbalik ke Ibu Wulandari. Tapi Anda salah mengira kesabaranku dengan kelemahan, rasa hormatku dengan kepatuhan. Mulai hari ini, semuanya akan berbeda. Anda memukul saya akan menuntut. Anda menghancurkan karir saya akan menuntut. Jika Anda terus melakukannya berulang kali, saya akan menuntut berulang kali, sampai Anda belajar menghormati orang lain. Ibu Wulandari mulai gemetar karena marah, monitor jantung berbunyi. Ayu, berhenti bertengkar. Sinta mencoba menengahi. Sinta, ini juga menyangkutmu. Aku menatapnya. Jika kamu terus menulis postingan sindiran di media sosial atau menyebarkan gosip tentangku, aku juga akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku sudah membaca hukumnya. Wajah Sinta menjadi pucat. Dia terdiam. Tepat pada saat itu, Bima masuk dengan sebuah map di tangannya. Ibu, ini kontrak perawat. Saya sudah menandatanganinya. Biayanya akan saya dan Mas Chandra bagi 2. Dia meletakkan map itu di atas meja nakas. Ngomong-ngomong, saya baru saja bicara dengan dokter.
Anda harus tinggal di rumah sakit setidaknya selama setengah bulan. Selama waktu itu, kita akan bergiliran mengunjungi, tetapi terutama perawat yang akan merawat Anda. Istirahatlah, jangan pikirkan hal-hal buruk. Kalian, Ibu Wulandari tidak bisa membentuk kalimat. Kita harus pergi. Bima memegang tanganku. Ibu, jaga diri baik-baik. Dan tunggu surat somasi dari pengacara. Jangan lupa menandatangani tanda terima. Saat aku keluar dari kamar, aku mengambil napas dalam-dalam. Sudah kamu katakan semua? Tanya Bima. Semua, aku mengangguk, dan aku merasa sangat baik. Bagus, dia tersenyum. Aku sudah memberitahu pengacara. Surat somasi akan dikirim besok, dan aku sudah meminta teman-temanku di lingkunganmu untuk menyebarkan versi sebenarnya dari kejadian kemarin. Sekarang seluruh lingkungan tahu bahwa ibuku dirawat di rumah sakit karena dia menampar menantunya. Aku membeku. Kamu menggunakan senjatanya? Dia sangat peduli pada reputasi, mata Bima dingin. Karena itu aku merampas reputasi itu darinya. Aku menatap pria di sampingku dan tiba-tiba menyadari bahwa dia lebih tegas dan dapat diandalkan daripada yang kupikirkan. Ayo kita pulang. Dia memelukku dari bahu. Makan malam hari ini apa? Aku yang masak. Sesuatu yang sederhana, aku memeluknya. Ngomong-ngomong, aku perlu memberitahumu sesuatu. Kurasa aku benar-benar berubah. Aku tidak lagi sebaik itu. Kebaikan itu untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Bima mencium keningku. Untuk mereka yang tidak pantas, kebaikan adalah kebodohan. Ayu, kamu hanya sudah dewasa. Ya, aku sudah dewasa. Dari menantu yang patuh, menjadi orang dewasa yang tahu cara membela diri dan membalas. Dan ini baru permulaan. 3 hari setelah surat somasi dikirim, Chandra menelepon Bima. Suaranya penuh amarah. Bima, apa kamu benar-benar membiarkan istrimu menuntut ibu kita? Apa kamu ini manusia? Dia berteriak begitu keras hingga aku bisa mendengar setiap kata. Bima menyalakan pengeras suara, meletakkan telepon di atas meja, dan terus bekerja. Mas Chandra, Ayu adalah individu yang mandiri. Dia berhak menuntut siapapun yang dia mau. Hak apa? Dia tidak punya hak untuk menuntut ibu mertuanya. Teriak Chandra. Ibu di rumah sakit, kalian tidak mengunjunginya, dan masih mengirim surat somasi dari pengacara. Para tetangga semua mengatakan kalian yang membuatnya seperti ini. Memang dia dibuat seperti ini? Kata Bima dengan tenang. Hanya saja mereka mengatakan yang sebenarnya padanya, dan dia tidak tahan. Mas Chandra, mau dengar versi lengkap yang beredar di apartemenmu? Keheningan beberapa detik di seberang sana. Ibu memukul Ayu di depan semua orang, pergi ke tempat kerjanya dengan fitnah dan mencoba membuatnya dipecat. Seluruh apartemen sekarang tahu itu. Dan mereka tidak membahas bahwa ibu sakit, tetapi mengapa dia sakit. Karena dia melakukan kejahatan, topengnya jatuh, dan dia tidak tahan. Apa yang kamu ceritakan di sana? Chandra panik. Aku hanya meminta teman-temanku untuk menceritakan yang sebenarnya. Suara Bima tidak berubah. Ibuku tidak bisa menjadi satu-satunya yang mengeluh kepada semua orang, sementara kita harus tetap diam. Bima, kamu akan membunuh ibu dengan cara ini. Yang akan membunuhnya adalah kejahatannya sendiri, bukan kita. Bima akhirnya berhenti menulis. Mas Chandra, aku menawarkanmu 2 pilihan. Pertama, kamu bujuk ibu untuk menerima persyaratan somasi, meminta maaf di depan umum, dan membayar ganti rugi moral kepada Ayu sebesar 50 juta, dan kita tutup masalah ini. Kedua, kita bertemu di pengadilan, dan kemudian cerita tentang penyerangan dan fitnah itu akan menjadi konsumsi publik. Menurutmu mana yang lebih baik untuk ibu? Telepon di seberang sana ditutup dengan kasar. Aku duduk di sofa, menatap Bima. 50 juta, tidak sedikit? Bukan karena uang, Bima mendekat dan duduk di sampingku. Ini masalah prinsip. Jika dia setuju untuk minta maaf dan membayar, itu berarti dia mengakui kesalahannya. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan, dan kita tidak akan meminta 50 juta. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu. Mengetahui watak ibu mertuaku, dia tidak akan pernah minta maaf. Dan memang, keesokan harinya, Sinta meneleponku. Ayu, ibu sudah menerima somasi itu. Suaranya lelah. Dia merobeknya. Dia bilang akan melawanmu sampai akhir. Kamu. Tidak bisakah kamu mundur selangkah? Kenapa harus dibawa ke pengadilan? Kenapa harus membuat semua orang menertawakan kita? Sinta, orang-orang sudah mulai tertawa. Kataku sambil mengedit gambar di telepon. Saat ibumu menamparku di depan semua orang, itu sudah menjadi bahan tertawaan. Saat dia datang ke tempat kerjaku, itu sudah menjadi bahan tertawaan. Sekarang aku hanya membela hak-hakku melalui jalur hukum.
karena itu bukan bahan tertawaan. Tapi membuka aib di depan umum. Yang membuka aib adalah ibumu, bukan aku, potongku. Sinta, jika kamu benar-benar ingin membantu, bujuk dia untuk menerima persyaratannya. 50 juta bukan apa-apa bagi keluarga Sanjaya. Dan permintaan maaf hanyalah sebuah pesan di grup keluarga. Itu sudah merupakan konsesi besar dari pihakku. Sinta terdiam lama. Bagaimana jika aku tidak bisa membujuknya? Kalau begitu kita bertemu di pengadilan, kataku dengan tegas. Dan kemudian cerita tentang bagaimana dia memukul dan memfitnahku akan menjadi dokumen resmi. Dia sangat peduli pada reputasi, kan? Dan putusan pengadilan bukanlah gosip apartemen. Aku menutup telepon dan terus bekerja. Proyek pusat komunitas memasuki tahap konstruksi, dan Lena dan aku sering pergi ke lokasi konstruksi. Siang hari kami bertemu dengan kontraktor, memilih bahan. Konstruksi itu berdebu, tapi aku merasa betah. Melihat gambar-gambar itu perlahan menjadi kenyataan adalah perasaan yang tak tertandingi. Ayu, lihat, apa warna ubin ini cocok? Lena memegang sebuah sampel. Cocok, tapi kurasa abu-abu muda akan lebih baik. Akan memperluas ruang secara visual. Aku membandingkan, dan ya, lantai karet di area anak harus lebih tebal. Keamanan adalah yang utama. Saat kami berdiskusi, telepon berdering lagi. Kali ini Diana. Ayu, ibu mertuamu beraksi lagi? Suaranya panik. Entah dari mana dia dapat nomor klienmu, meneleponnya, dan mengatakan kamu punya masalah integritas, proyekmu jelek, dan menuntut agar kamu diganti. Kepalaku berdenging. Klien mana? Orang yang sama, sekretaris kebudayaan untuk proyek pusat komunitas, kata Diana. Untungnya dia orang yang cerdas, tidak percaya padanya, dan menelepon perusahaan kita. Bu Berak bilang ini harus diselesaikan secepatnya, atau akan merusak reputasi agensi. Aku memegang telepon begitu erat hingga kuku-kuku menancap di telapak tanganku. Ibu mertuaku bertekad untuk menghancurkanku. Diana, bilang pada Bu Berak aku akan menyelesaikan semuanya. Aku memaksa diri untuk tenang. Aku akan pergi ke klien secara pribadi, minta maaf, dan menjelaskan semuanya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengumpulkan bukti dan mengajukan gugatan tambahan, kataku sambil mengertakkan gigi. Ini sudah merupakan kampanye fitnah yang disengaja. Aku akan membuatnya membayar harganya. Sore harinya, Lena dan aku pergi ke sekretariat kebudayaan. Sekretaris itu adalah seorang wanita berusia 50-an, tampak sangat profesional. Saya minta maaf telah menyebabkan gangguan ini, aku membungkuk dalam-dalam. Ibu mertua saya, karena perselisihan keluarga, melampiaskan amarahnya pada pekerjaan saya. Saya minta maaf atas namanya. Dia melambaikan tangannya. Ayu sayang, saya sudah mendengar tentang situasi keluargamu. Jujur saja, saya mengagumimu, keluar dari lingkungan seperti itu dan bekerja dengan sangat cemerlang. Aku membeku. Saya juga seorang wanita, saya juga pernah menjadi menantu, dia menawariku teh. Saat ibu mertuamu menelepon, awalnya saya marah, tapi kemudian saya berpikir. Jika dia benar, mengapa dia menelepon secara diam-diam? Dia akan datang ke perusahaanmu, dan mengatakan semuanya di depanmu. Hidungku terasa perih. Terima kasih atas pengertian Anda. Tapi Ayu sayang, kamu harus menyelesaikan ini, dia menjadi lebih serius. Kali ini saya. Lain kali bisa jadi klien lain, yang mungkin tidak begitu pengertian. Kamu adalah seorang desainer, reputasi adalah segalanya bagimu. Saya mengerti, aku mengangguk. Saya sudah menyewa pengacara, saya sedang mengumpulkan bukti. Setelah ini, dia tidak akan berani lagi. Bagus, dia tersenyum. Sekarang mari kita kembali ke pekerjaan kita. Saya sangat menyukai desain pusat komunitas ini, terutama area baca anak. Semua ibu di lingkungan itu kagum. Saat aku keluar dari sekretariat, aku menghela napas lega, tetapi kemarahan di dalam diriku semakin besar. Di rumah, Bima sudah di sana, wajahnya gelap. Kamu juga tahu? Tanyaku. Sekretaris kebudayaan meneleponku, kata Bima. Dia kenal salah satu mitra kerjaku. Dia menyarankan agar kita menyelesaikan masalah ini. Aku sudah mengumpulkan bukti, kataku. Kali ini aku akan menuntutnya sampai dia berhenti. Bima mendekat dan memeluk. Ayu maaf. Mereka menyakitimu lagi? Mereka tidak menyakitiku, aku bersandar di bahunya. Aku hanya sedih. Karena dia begitu membenciku hingga ingin mengambil segalanya dariku. Karena dia tidak bisa lagi mengendalikanmu, kata Bima. Dulu kamu di rumah, dia bisa melakukan apa saja padamu. Sekarang kamu bekerja, mandiri, dia panik. Orang seperti itu hanya merasa aman jika mereka merendahkan orang lain. Ya, dia tidak bisa mengendalikan.
Karena itu dia ingin menghancurkan. Betapa jahatnya. Bima, aku ingin melakukan sesuatu. Aku mengangkat kepala. Apa? Menulis tentang ini di grup keluarga, kataku. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk memberitahu. Untuk memberitahu semua kerabat apa yang dia lakukan dan apa yang akan kulakukan, agar mereka tidak hanya mendengarkan satu sisi dan menyalahkanku. Bima berpikir. Baiklah, aku mendukungmu. Malamnya, aku menulis pesan panjang. Aku melampirkan tangkapan layar panggilan ibu mertuaku ke tempat kerja dan klien, yang didapat atas permintaan pengacara, serta foto surat somasi. Nadanya objektif, hanya fakta. Lalu aku mengirimkannya ke grup keluarga yang beranggotakan lebih dari 20 orang. Grup itu meledak, yang pertama bereaksi adalah Tante Rini. Ayu, apa yang kamu lakukan? Ibumu di rumah sakit. Om Heru, aib keluarga jangan dibuka di depan umum. Segera hapus. Tante lain. Ayu sayang, ibu mertuamu sudah tua, dia salah. Tidak bisakah kamu memaafkannya? Aku melihat pesan-pesan itu dan tersenyum dingin. Seperti biasa. Tidak peduli apa faktanya, mereka akan selalu berkata, maafkan dia. Para sesepuh yang terhormat, saya mengirim ini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memberitahu, balasku. Pertama, tindakan ibu mertua saya telah sangat merugikan pekerjaan dan hidup saya. Kedua, saya telah menyerahkan kasus ini kepada pengacara. Ketiga, jika hal serupa terjadi lagi, saya akan melapor ke polisi. Dan yang membuka aib di depan umum adalah dia, bukan saya. Saya hanya mengklarifikasi fakta. Keheningan beberapa menit di grup, dan kemudian, seseorang yang tidak kuduga, Chandra, menulis. Apa yang ditulis Ayu benar. Ibu memang menyerangnya, dia memang pergi ke tempat kerjanya dan sekarang menelepon klien-kliennya. Aku sudah mencoba menghentikannya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kali ini, aku di pihak Bima dan Ayu. Pesan itu seperti bom. Bahkan Bima terkejut. Tak lama kemudian, Sinta juga menulis. Ibu kali ini benar-benar keterlaluan. Ayu, aku minta maaf karena dulu membelanya. Aku menatap telepon dan mengerti segalanya. Chandra dan Sinta tidak tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka hanya menyadari bahwa ibu mertuaku telah kehilangan dukungan, dan tetap di pihaknya berarti kalah bersamanya. Dan memang, Chandra menulis pesan pribadi ke Bima. Bima, ibu kali ini berlebihan. Aku bisa menjadi saksi. Dia memang menyerang Ayu dan memfitnahnya. Jika kalian mau menuntut, tuntut saja. Aku tidak akan menghalangi. Tapi biaya rumah sakit. Bima menjawab, biaya akan terus kita bayar, tapi sisanya biarkan dia bertanggung jawab sendiri. Kamu mengerti kan? Menutup telepon, Bima menatapku. Mas Chandra dan Sinta berpihak pada kita, sudah kuduga, kataku dengan tenang. Mereka ahli dalam merasakan ke arah mana angin bertiup. Ya, setidaknya sekarang tidak ada yang akan membelanya. Saat kami berbicara, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku menjawab, itu dokter ibu mertuaku. Ayu, ini dokter Mehmet dari Departemen Neurologi Rumah Sakit Kota, suaranya serius. Ibu mertua Anda sangat gelisah hari ini, tekanan darahnya naik. Kami memberinya obat penenang. Dia terus-menerus menggumamkan nama Anda, dan mengatakan Anda ingin membunuhnya. Aku meremas telepon. Dokter, kami memang punya konflik, tapi saya tidak memprovokasi dia. Dialah yang mengangkat tangan pada saya, yang datang ke pekerjaan saya dengan fitnah, dan saya terpaksa menggunakan pengacara. Saya mengerti, dokter menghela napas. Alasan saya menelepon adalah, kondisi emosional ibu mertua Anda sangat penting saat ini. Jika dia terus gelisah, dia bisa mengalami stroke kedua, dan kondisinya akan sangat serius. Aku terdiam. Benci adalah benci. Tetapi jika dia benar-benar, dokter, saya akan berhati-hati. Akhirnya kukatakan. Tapi saya tidak bisa menyerah untuk membela hak-hak saya karena penyakitnya. Begini saja, untuk saat ini saya tidak akan menemuinya, tidak memprovokasi dia, tetapi saya tidak akan membatalkan gugatan yang telah dimulai pengacara. Saya mengerti, dokter sepertinya lega. Saya senang Anda berpikir begitu. Saya hanya ingin menelepon, psikologinya sangat rentan saat ini. Jaga diri Anda baik-baik. Terima kasih, dokter. Aku menutup telepon dan berpikir. Ada apa? Tanya Bima. Dokter bilang dia sangat gelisah, bisa stroke lagi. Aku memijat pelipisku. Bima, kurasa aku terlalu kejam. Dia yang kejam duluan. Bima memegang tanganku. Ayu, kebaikan harus punya batas. Jika kamu berkompromi sekarang karena takut dia sakit, dia akan selalu menggunakan trik ini. Ya, pemerasan emosional, memanipulasi dengan kesehatan dan hidupnya sendiri. Sekarang apa yang kita lakukan? Tanyaku.
Kita lanjutkan, kata Bima dengan tegas. Tapi kita bisa bicara dengan pengacara, menyesuaikan strategi sedikit. Misalnya, kita bisa mengiriminya somasi lain, menuntutnya untuk berhenti memfitnah dan meminta maaf di depan umum. Jika dia melakukannya, kita bisa menangguhkan gugatan sementara. Aku mengangguk. Itu adalah pilihan yang baik. Kami menetapkan posisi kami dan meninggalkan jalan keluar. Keesokan harinya, aku membahas ini dengan pengacara. Kami menyiapkan somasi, menuntut ibu mertuaku untuk meminta maaf di depan umum dalam 3 hari dan berjanji tidak akan mengganggu aku dan perusahaanku lagi. Jika tidak, kami akan segera menuntut. Somasi itu dikirim lagi ke rumah sakit. Bima menyebarkannya di grup keluarga. Ibu, somasi sudah diterima. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika ibu minta maaf, kita tutup masalah ini. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Pilihan ada di tangan ibu. Keheningan menyelimuti grup. Semua orang menunggu bagaimana perang antara menantu dan ibu mertua ini akan berakhir. 3 hari kemudian, ibu mertuaku tidak minta maaf, tetapi dia juga berhenti membuat keributan. Dia diam di rumah sakit, tidak menelepon, tidak mengeluh. Bahkan ketika Chandra dan Sinta mengunjunginya, dia hampir tidak berbicara. Teman-teman Bima mengatakan bahwa para tetangga sekarang menghindarinya. Bukan karena mereka membencinya, tetapi karena mereka takut. Takut dia akan bertengkar lagi dengan seseorang dan jatuh. Dan aku terus menjalani hidupku. Proyek pusat komunitas berjalan dengan baik. Reuni lulusan yang disebutkan Diana juga terjadi. Aku bahkan membeli gaun baru. Sabtu malam, aku berdiri di depan cermin. Gaun hitam, riasan elegan, mata yang bersinar. Dibandingkan dengan menantu tertindas sebulan yang lalu, aku adalah orang lain. Sayang, kamu cantik sekali. Bima memelukku. Ayo kita pergi, atau kita akan terlambat. Aku tersenyum. Reuni diadakan di ruang VIP sebuah restoran yang bagus. Begitu masuk, Diana berlari ke arahku. Ayu, akhirnya. Teman-teman sekelas mengelilingiku. Ayu, sudah lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. Kudengar kamu sekarang desainer, hebat sekali. Kamu selalu yang paling berbakat. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku merasakan kebingungan. Orang-orang ini, pujian-pujian ini, semua ini seharusnya menjadi milikku jika bukan karena 3 tahun itu. Ayu, kami dengar tentang ibu mertuamu, kata seorang rekan dengan lembut. Bagus sekali, orang seperti itu harus diperlakukan seperti itu. Terima kasih. Aku bersulang untuk semua orang. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi diri kita sendiri. Itu dia. Semua orang mengangkat gelas mereka. Malam itu aku banyak minum, banyak bicara, banyak tertawa. Seolah-olah aku sedang menebus waktu yang hilang selama 3 tahun. Di akhir malam, ketua kelas mendekat. Ayu, perusahaan kami sedang mencari direktur desain. Apa kamu tertarik? Gajinya segini, dia menunjukkan dengan jarinya. Aku terkejut. Sebanyak itu? Kamu pantas mendapatkannya, katanya dengan serius. Aku masih ingat proyek kelulusanmu. Ayu, jangan mengubur bakatmu. Di rumah, aku menceritakannya pada Bima. Apa kamu akan menerimanya? Tanyanya. Akan kupikirkan. Aku bersandar di bahunya. Aku suka pekerjaanku sekarang, Bu Berak baik padaku, Diana ada di dekatku, dan proyek pusat komunitas belum selesai. Terserah kamu, Bima mencium keningku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Hari sudah larut, tapi aku tidak bisa tidur. Keheningan ibu mertuaku, dukungan para kerabat, keberhasilan di tempat kerja, pengakuan rekan-rekan, semuanya terasa seperti mimpi. Tapi memar di wajahku sudah lama hilang, dan bekas luka di jiwaku tetap ada. Aku tahu bahwa perang antara aku dan ibu mertuaku belum berakhir. Keheningannya bukan kekalahan, tapi ketenangan sebelum badai. Keheningan ibu mertuaku berlangsung selama seminggu. Selama minggu ini, hidupku menjadi sangat tenang.